Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam bagi Bapak Ibu yang ada di Indonesia bagian timur. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk bersama-sama belajar parenting hari ini. Sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita berdoa agar Tuhan melancarkan acara hari ini, baik internet maupun listrik, dan kita mendapat berkat melalui materi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, puji syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Bapa sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar bersama tentang parenting hari ini, kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami menjadi orang tua bagi anak-anak kami, mampukan kami, berikan hikmat bagi kami untuk dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh pembicara, sehingga kami dapat menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah juga hikmat dan berkat bagi pembicara untuk dapat menyampaikan materi hari ini, Tuhan yang kiranya berbicara melalui pembicara kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya, Tuhan yang lancarkan baik listrik maupun internetnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan, haleluya, amin. Terima kasih Ibu Rin. Apakah suara saya jelas terdengar? Masuk ya. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang hadir melalui media Zoom secara sinkronus di jam yang sama mendengarkan saya saat ini. Tapi juga selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk semua yang akan menyaksikan ulang ya lewat YouTube atau media sosial yang lainnya. Dan saya berharap acara hari ini tidak berhenti sampai di sini, karena ini satu topik yang sebenarnya tidak akan lekang oleh waktu, akan tetap relevan kita diskusikan. Sudah tepatkah sekolah pilihan Anda? Saya akan share screen sejenak. Sudah terlihat ya? Ya, pertanyaan sudah tepatkah sekolah pilihan Anda? Saya coba cari-cari gambar apa yang cocok ya. Ini ada seorang perempuan menggigit bibir ujung ya dengan tatapan mata yang agak seperti meremehkan begitu. Ya, saya coba membayangkan mungkin dia ini adalah istri dari seorang pria begitu, yang seperti tuh kan, gue bilang apa? Nah, kurang lebih seperti itu mungkin ya. Kalau saya sebagai suami, iya sih, mungkin keputusan ini keputusan yang salah begitu. Jadi pertanyaan ini memang pertanyaan yang agak provokatif ya. Dan kalau dari sisi jumlah peserta yang mendaftar tidak begitu banyak, mungkin sudah tahu jawabannya atau mungkin tidak mau tergoyahkan lagi karena sudah menentukan pilihan. Tetapi diskusi kita pada hari ini ya tanggal 23 Oktober 2021 dan mungkin masih didiskusikan di tahun-tahun mendatang kalau Bapak Ibu juga menyaksikan siaran ulang daripada acara kita PLS yang keempat hari ini. Mari kita membuka hati kita, pikiran kita, dan tidak perlu bertengkar ya. Biasanya yang menentukan memilih sekolah untuk putra-putri ini adalah papa mama, ya, suami istri. Dan harus sepakat. Ya. Dan tidak boleh setelah satu ngotot memilihkan sekolah untuk anaknya, lalu pasangannya menunggu saja kalau ada kejadian, masalah yang menimpa anaknya. Tuh kan, gue kate juga AP, kata orang Jakarta gitu ya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu yang mungkin seusia dengan saya kurang lebih ya. Gambar yang kiri dan yang kanan. Yang kanan agak jadul ya. Usia kalau sama dengan saya, film atau TV series Quantum Leap. Yang kiri itu kekinian, tahun 2016 lah kurang lebih dan sudah ada Netflix. Tapi dua-duanya
TV series ini kurang lebih bercerita tentang mesin waktu. Ya. Jadi PLS yang keempat, 23 Oktober 2021 ini mengambil tema sudah tepatkah sekolah pilihan Anda? Ya. Dan saya mengajak Bapak Ibu masuk mesin waktu, kembali ke masa lalu, ya. Dan sebenarnya bukan karena webinar ini saja kembali ke masa lalu. Kalau Anda orang Kristen, Anda membaca firman Tuhan, Anda membaca Alkitab, sebenarnya mirip dengan film TV series ini. Kita seakan kembali ke masa lalu. Ya, kita membaca firman Tuhan yang ditulis oleh para penulis Alkitab, itu kan rekaman jejak masa lalu tentang bagaimana Tuhan berkarya melalui umat bangsa Israel, lalu melalui gerejanya, dan dituliskan begitu. Jadi bukan hanya TV series ini yang punya ide soal masuk mesin waktu dan kembali ke masa lalu. Gitu. Apa kaitannya dengan tema hari ini? Sudah tepatkah sekolah pilihan Anda? PLS yang keempat ini dilatar belakangi oleh brosur perspektif nomor 12. Nah ini kenapa saya katakan kita masuk mesin waktu, karena brosur perspektif ini, nomor 12 ini salah satu ya dari sekian banyak brosur perspektif yang kami adakan, yang kami terjemahkan. Lah, mesin waktunya di mana? Karena ditulis di tahun 1998, kurang lebih. Jadi berapa ya? 20 tahun lebih yang lalu. Wah, ini ternyata hal yang jadul yang dulu pernah didiskusikan dan 20 tahun kemudian masih kita diskusikan hingga hari ini. Nah, brosur perspektif nomor 12 ini judulnya Membela Keputusan untuk Menyekolahkan Anak di Sekolah Kristen. Defending Your Decision to Send Your Child to a Christian School. Yang menulis Dr. Paul Akinel, beliau adalah pendiri ACSI. Ya, beliau adalah pendiri dan sudah meninggal ya, barusan tahun lalu Desember. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan atau mengakses yang dalam bahasa Inggris ini linknya ya, materi kita hari ini. Dan saya tadi lupa menyampaikan ya, mungkin boleh dibantu oleh panitia, acsi.id/PLS4 WCS, Why Christian School. Boleh dibantu ya. Jadi brosur perspektif ini nomor 12, Membela Keputusan untuk Menyekolahkan Anak di Sekolah Kristen, ditulis oleh Dr. Paul Kinel, pendiri ACSI. Ada versi bahasa Inggrisnya, linknya sudah saya berikan di situ. Dan brosur yang bahasa Indonesia bisa didapatkan di Kairos Store. Linknya juga ada di slide itu. Nah, siapa Dr. Paul Kinel? Beliau pendiri ACSI, sudah meninggal Desember tahun lalu. Ya. Beliau menulis salah satu bukunya adalah History of Christian School Education. Ada 2 volume. Ya, ada 2 volume. Dan ICS Indonesia juga menjual buku ini. Dan itu saya berikan in memoriam Dr. Paul Kinel. Ini website ACSI.org. Begitu. Jadi beliau ini adalah pendiri daripada ACSI. Nah, kalau begitu kita masuk sebentar tentang ACSI. Bagi Anda yang mungkin bergabung di dalam PLS ini karena Anda diberitahu oleh guru-guru, kepala sekolah, pengurus yayasan yang sudah tahu tentang ICSI. Tapi kalau Anda baru mengerti atau mengenal kata ACSI, saya akan memperkenalkan secara singkat untuk Bapak Ibu sekalian. ACSI, motonya, tagline-nya Stronger Together, ya, mirip dengan peribahasa kita juga ya. Satu tidak kuat, tetapi menjadi bersama-sama, menjadi kuat bersama-sama begitu. ACSI, Association of Christian School International, kami cabangnya atau perpanjangan tangan yang ada di Indonesia. Secara kepanjangan bahasa Indonesia, Asa Cemerlang Sekolah Indonesia. Jadi tetap ACSI. Karena kalau kita mendaftarkan sebuah organisasi perusahaan di Indonesia, harus menggunakan bahasa Indonesia. Kami adalah lembaga yang tidak mencari keuntungan semata. Dimulai tahun 78, salah satu pendirinya adalah Dr. Paul Kinel tadi yang saya tunjukkan slide-nya. 2003 di Indonesia,
dan kami terdaftar secara resmi di Depkumham dan di Departemen Agama. Nah, itu ada nomor-nomor seri pendaftaran kami. Ya, bisa dicek bahwa kami memang juga membayar pajak dan diakui oleh negara dan seterusnya. Nah, ACSI itu sendiri kami tersebar di seluruh dunia. Ada 28 kantor, 103 negara yang boleh dilayani oleh ACSI, boleh dalam anugerah Tuhan melayani 24.000 sekolah Kristen yang ada di seluruh dunia, dan itu berarti kurang lebih 5,5 juta anak-anak yang boleh dilayani oleh jejaring ACSI di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri kami ada punya member 297, dan kalau dijumlahkan berapakah gurunya, kurang lebih 5.000 guru, muridnya kurang lebih 52.000 murid. Dan ini valid di bulan Oktober ini ya, 2021. Kami sudah hadir di nama-nama kota ini, tadi juga Ibu Rini sudah sampaikan nama-nama kota, bahkan melampaui yang kami tuliskan di sini. Yang kami tuliskan ini yang tatap muka, jadi khususnya yang sebelum pandemi ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang menyaksikan ini sesudah pandemi bahkan, ya tentu sudah melampaui ya kota-kota yang tertera ada di sini. Jadi visi ACSI adalah rindu untuk menjadi organisasi internasional terdepan yang menyebarluaskan pendidikan Kristen dan menyediakan berbagai pelatihan dan sumber untuk sekolah-sekolah Kristen dan para pendidik Kristen. Nah, misi kami ini menjadi semacam ayat hafalan buat kami staf ACSI Indonesia khususnya. Dua hal ya, mudah diingat, memperkuat sekolah Kristen, memperlengkapi para pendidik Kristen di seluruh dunia. Di sini Bapak Ibu yang orang tua mungkin baru mengikuti PLS, Parenting Learning Series, kata pendidik Kristen sangat diasosiasikan hanya guru. Tentu tidak, karena orang tua sebenarnya adalah guru pertama dan yang utama bagi anak-anak. Karena yang mengandung tentu mamanya, yang melahirkan mamanya juga membesarkan, memelihara papa mamanya, begitu ya. Jadi orang tua itu sebenarnya pendidik Kristen juga. Nah, ini yang tidak disadari, ya tidak disadari. Jadi memperkuat sekolah dan memperlengkapi para pendidik Kristen di seluruh dunia. Nah, kenapa harus diperkuat, harus diperlengkapi? Karena sekolah Kristen tersebut, karena para pendidik Kristen tersebut sedang mempersiapkan murid-murid mereka, murid-murid kita semua secara akademis. Yang diwakili dengan kata sekolah, kata pendidik, kata guru, ya, secara akademis, dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu segalanya, dari bodoh menjadi pintar, tetapi juga menginspirasi para murid untuk menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia. Diwakili oleh kata Kristen. Jadi kalau kita sudah memakai kata sekolah Kristen, kita sudah menyematkan name tag di dalam dada kita, yaitu kita, kami adalah pendidik Kristen, kami adalah orang tua Kristen. Kita sedang mempersiapkan generasi masa depan secara akademis dan menginspirasi mereka menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia, sambil kita ingat bahwa kita juga adalah pengikut Yesus Kristus yang setia. Satu slide yang bisa menunjukkan secara keseluruhan program ACSI Indonesia khususnya. Dari sebelah kiri sebagai media perkenalan ACSI Indonesia kepada seluruh khalayak orang yang ingin mengerti tentang pendidikan Kristen, gerakan pendidikan Kristen di seluruh dunia melalui CEDP, melalui OV, melalui Student Activities, melalui Youth Mission Conference, YMC, dan melalui acara seperti yang kita selenggarakan pada hari ini, 23 Oktober 2021, yaitu Parenting Learning Series. Ini sebagai media perkenalan. Ya. Tetapi kalau Bapak, Ibu, guru, kepala sekolah, pengurus yayasan, orang tua, murid makin mengerti tentang visi ACSI ya, secara global, maka akan mengikuti program-program yang diadakan oleh ACSI Indonesia yang di bagian tengah. Ada CEC, ada CCIT, Customized Consultation and Innovative Training, ada forum, ada Purposeful Design Publication, ada Legal Advisory. Lebih kenal, lebih dekat dengan ACSI. Dan yang lebih kanan, lebih kenal lagi, lebih akrab lagi, mengakui bahwa khususnya CEC, Bapak Ibu, Anda bisa lihat di slide-slide berikutnya penjelasannya, acsi.id/intro. Jadi guru, orang tua, ini sebenarnya ujung tombak. Ya. Dan kami sebagai asosiasi sekolah Kristen, rindu semua guru Kristen
yang mengajar di seluruh sekolah Kristen punya sertifikasi. Ya, sertifikasi pendidik Kristen, CEC. Nah, kalau sudah punya sertifikat, tidak berpuas diri, harus terus memperlengkapi diri dan mengumpulkan CEU, credit point, Continuing Education Units. Nah, pola CEC dan CEU ini sebenarnya dibakukan melalui akreditasi ACSI. Dan maafkan saya kalau kita semua mengalami akreditasi yang ada di negara Indonesia, biasanya hanya fokus soal administrasi. Padahal kata akreditasi itu ciri khasnya adalah sebenarnya pertumbuhan, perkembangan, atau bahasa Inggrisnya flourish, seperti tanaman, ya tidak mati. Dia berakar, punya daun, lalu berbunga dan berbuah. Begitulah juga kita sebagai pendidik Kristen. Harus punya sertifikat, harus terus belajar menjadi lifelong learner. Ya, dan itu dibakukan dalam sebuah akreditasi ACSI. Dan yang terakhir, Kairos Store. Ini juga memperlengkapi, karena guru-guru itu tidak hanya puas, dan juga orang tua ya, tidak hanya puas melalui ikut PLS, melalui ikut CEC, mengumpulkan CEU, atau sekolahnya sudah diakreditasi, tentu buku-buku yang kami sediakan dari Amerika, dari Filipina, dari Korea, dan termasuk dari Indonesia, itu memperlengkapi kita semua. Jadi kami juga menerjemahkan, Bapak Ibu, buku-buku yang mungkin sudah dibuat terlebih dahulu, seperti yang Paul Kinel, Dr. Paul Kinel yang almarhum ya, History of Christian School Education, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan kami jual di Kairos Store. Begitu. Nah, ini yang terakhir, slide terakhir, yang slide selanjutnya Anda bisa pelajari sendiri di acsi.id/intro. Parenting Learning Series menjadi satu bagian yang tak terpisahkan di dalam gerakan pendidikan Kristen. Karena riset membuktikan bagaimana kita mendidik anak-anak kita, ini parenting ini agak sulit diterjemahkan Bapak Ibu, kalau boleh kita terjemahkan secara bebas, bagaimana kita mengajar, mendidik, mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, itu ternyata menentukan bagaimana anak-anak itu di masa depan menjadi seorang pengikut Yesus Kristus yang setia atau tidak. Ini bukan Agus yang berkata, tetapi Barna di tahun 2007 sudah melakukan survei. Jadi ternyata ditemukan pola asuh ya, orang tua terhadap anak-anaknya sangat mempengaruhi apakah anak-anak ini akan menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia atau tidak. Dan temukan informasi selanjutnya di acsi.id/PLS. Nah, karena itulah kita sekarang ada di PLS yang keempat. Ini pun kami inisiasi di masa pandemi, online series, dan kalau nantinya akan diadakan secara tatap muka, kami akan melakukannya secara hybrid. Dan sebenarnya Bapak Ibu, di dalam hampir 20 tahun pelayanan ACSI Indonesia di negara Indonesia, di mana-mana saja, kami kemana saja secara tatap muka, biasanya bertemu guru, biasanya kami juga bertemu dengan kepala sekolah dan pengurus yayasan, tetapi kami juga mengadakan parenting learning seminar. Jadi ini bukan barang baru sebenarnya, tetapi memang kami bakukan menjadi online program ya baru karena pandemi ini. Karena kami melihat kita harus bekerja bersama-sama. Tidak bisa hanya sekolah Kristen saja, tidak bisa hanya guru saja, tidak bisa hanya pengurus yayasan saja. Tetapi justru bagaimana orang tua itu diberdayakan dan diingatkan kembali bahwa Andalah sebenarnya pendidik utama yang terutama bagi anak-anak Anda. Itu sekilas tentang acsi.id/intro. Saya melanjutkan ke topik kita hari ini, sudah tepatkah sekolah pilihan Anda? Brosur perspektif nomor 12, membela keputusan untuk menyekolahkan anak di sekolah Kristen. Judul awalnya sebenarnya kami pikirkan, mengapa harus sekolah Kristen? Ya kurang lebih sama ya. Jadi karena itu, link pendek kami, acsi.id/PLS4WCS, Why Christian School. Ya. Kita masuk ke prolog ya. Karena diambil dari brosur perspektif nomor 12 ini yang ada tadi di layar Bapak Ibu sekalian. Ibu Margaret Goldsborough. Beliau kembali, ini time machine Bapak Ibu, konteksnya. Kita kembali ke masa lalu tahun 1998 ya. Bu Margaret ini ketika ditanya alasan memilih sekolah, disurvei karena beliau menjadi juru bicara dari Asosiasi Nasional Sekolah Independen. Jadi ini bukan soal afiliasi ACSI atau sekolah Kristen, tetapi sekolah
swasta, begitu. Selalu ya, ada sekolah swasta, ada sekolah yang didirikan dan dibiayai oleh pemerintah. Nah, di sekolah-sekolah independen itu ternyata disurvei alasan memilih sekolah, alasan utama orang tua untuk memilih sekolah swasta adalah keyakinan bahwa kelas yang lebih kecil, sistem pembelajaran yang individual, kesan masyarakat memberikan nilai tambah pada pendidikan. Dan alasan yang kedua adalah masalah keamanan siswa. Ini konteks Amerika tahun 1990-an. Ya, bayangkan, di waktu itu sudah memikirkan kelas kecil. Nggak bisa kita ngajar murid 50 atau 60 ya. Kalau Bapak Ibu nonton drama Korea atau kita sendiri dulu hidup di tahun 80, 70, 80, 90-an, di mana satu kelas itu 30-40 anak. Ya, di drama Korea juga seperti itu ya, yang menceritakan masa lalu. Tapi sekarang rata-rata semua kurang lebih 25, ya mentok 30 begitu. Dan ini tahun 90-an sudah dipikirkan di Amerika sana. Alasan memilih sekolah private, swasta, karena itu. Jadi kelas yang lebih kecil, sistem pembelajaran yang individual, dan masalah keamanan siswa. Nah, karena memang ini di-mute semua Bapak Ibu ya, maupun Bapak Ibu yang nanti menonton di YouTube, Anda bisa memberikan komentar, jawaban di kolom komentar ya. Kalau sekarang Bapak Ibu saya minta partisipasinya. Siapkan gadget Anda, HP Anda, atau bisa di laptop Anda sekarang, masuk ke menti.com 8604 1674. Ya, saya minta partisipasi Bapak Ibu. Kalau saya lihat di sini sekitar ada 25, memang yang online sinkronus hari ini, tetapi nanti kalau Anda menyaksikan ini di masa depan, Anda bisa kasih di kolom komentar juga, ikut berpartisipasi. Alasan memilih sekolah. Di sana ada 2 pertanyaan, kita jawab satu-satu ya. Saya akan share screen tentang 2 pertanyaan ini, sehingga kita bisa tahu jawaban Bapak Ibu. Jadi, saya share screen. Alasan, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, alasan orang tua saya dulu memilihkan sekolah untuk saya. Ya, jadi ada 26 sekarang. Para peserta, mohon bantuannya, partisipasinya, masuk ke menti.com 8604 1674. Kalau Anda tidak tahu, jawab saja tidak tahu. Karena saya dulu sekolah di negeri, dulu sekolah Katolik, dulu sekolah Kristen. Saya tidak tahu. Nah, karena orang tua saya dulu tidak pernah bercerita ke saya. Tidak apa-apa. Yang pasti, yang penting Anda berpartisipasi. Dengan partisipasi Anda, ini juga bisa membuat yang nonton YouTube nantinya ya, di media sosial, juga bisa mengikuti. Juga bisa seperti masuk ke mesin kapsul waktu. Oh, di tahun 2021 kira-kira Bapak Ibu, orang tua, guru seperti ini jawabannya. Ya. Karena tidak lulus negeri, disiplin yang baik, yang murah dan favorit, dekat dengan rumah. Oh, sekolah saya dulu sekolah Kristen karena orang tua saya ingin menyekolahkan saya di sekolah Kristen supaya pintar, dekat dengan rumah, sama ya. Kerohanian yang bermutu, bagus pada zamannya, baru 7 orang. Silakan, disiplin. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Bagi yang baru bergabung, kita sedang diminta untuk berpartisipasi di dalam survei singkat menti.com lalu 8604 1674 itu kodenya. Ya. Oh, ternyata ada yang di sekolah negeri justru ya. Supaya pintar, gereja ada yang buka sekolah. Karena itu orang tua saya dulu karena bergereja di situ lalu punya sekolah, saya disekolahkan di sekolah itu. Oke, baik. Dekat dari rumah kelihatan besar Bapak Ibu ya. Nampaknya ini juga punya jawaban yang sama. Boleh Bapak Ibu kalau mau memperbesar satu jawaban, boleh terinspirasi. Oh, ada teman saya yang menjawab dekat dengan rumah. Saya juga mau menjawab yang sama. Silakan. Dan sambil tadi Bapak Ibu bayangkan ya, acara kita di tahun 2021 akan disaksikan ulang oleh Bapak Ibu guru atau orang tua yang menyaksikan acara kita di masa depan. Disiplin yang baik, ternyata negeri dan favorit juga, sekolah favorit waktu itu. Wah, tentu orang tua tidak ingin ya menyekolahkan anaknya di sembarang sekolah. Dekat dengan rumah, ya, kakaknya sekolah di sana, dan zaman dulu ya, bukunya sama ya Bapak Ibu ya.
sekitar 5 tahun, bahkan 10 tahun, bukunya masih sama. Jadi masih kalau punya anak 3, punya anak 4, zaman dulu orang tua kita kan punya anak juga banyak ya. Saya sendiri bersaudara ada 5, saya anak bungsu, anak terakhir. Bukunya masih bisa dipakai. Ya, kalau kakaknya di situ, adiknya juga disekolahkan di situ, supaya bisa pakai buku yang sama, nggak perlu keluar ongkos lagi. Dibanding sekarang, waduh, kuota, data, dan seterusnya ya. Oke, saya pikir sudah ada 14. Terima kasih. Kita harus lanjut ke pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan yang kedua ini belum ada yang menjawab. Sekarang giliran kita. Ya, kalau Bapak Ibu sudah punya anak dan sudah menyekolahkan anak Anda, kira-kira alasannya apa memilihkan sekolah yang sekarang? Ya, yang sekarang Anda sekolahkan anak Anda di sekolah tertentu, bisa negeri, bisa Katolik, bisa Kristen, ya bisa swasta yang lain, bisa yang dekat dengan rumah Anda, atau tidak berafiliasi dengan agama apapun misalnya. Apa alasannya? Ya. Lalu kalau belum punya anak kandung, ya, kira-kira nanti, ini Anda belum mendengar paparan saya hari ini. Sudah tepatkah? Ya, nggak tahu. Jadi justru belum punya anak dan belum memilih, tapi kira-kira di masa depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kalau Anda sudah mempunyai istri atau suami dan Tuhan karuniakan anak, kira-kira apa alasan utama, 2 alasan utama, waktu Anda memilih sekolah untuk anak Anda? Silakan. Masih 3, Bapak Ibu. Kalau orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon ya. Karena memang tergantung jaringan internet kita. Nah, ini mungkin nanti ada yang komen di tahun 2030. Wah, tahun 2021 itu ternyata internetnya masih sekitar 20 Mbps, 30 Mbps ya. Mungkin di zaman Anda yang di tahun masa depan sudah 100, 200 Mbps. Dan ini tapi alon-alon asal kelakon itu satu apa ya? Ya budaya lah. Orang Indonesia ya. Di tahun ini paling tidak, karena internetnya juga memang alon-alon, lambat gitu, agak lemot sedikit. Oh, ternyata kita memilih untuk anak kita yang sekarang dan di masa depan bertumbuh serupa Kristus. Kristen agar iman kuat, supaya iman kuat, mendapat ilmu yang satu visi dan misi sesuai kemampuan ekonomi. Wah, ini ternyata punya kreativitas dan jawabannya beda-beda ya. Tidak ada satu kalimat yang membesar. Nah, Mentimeter ini kan bagusnya kalau Anda punya ide yang sama, tulis saja lagi bertumbuh serupa Kristus. Nanti dia akan membesar. Begitu. Mana ya? Punya worldview yang benar. Wah, sudah tahu tentang worldview. Supaya iman kuat, sekolah Kristen dengan saya. Oh, karena mamanya atau papanya adalah guru di sekolah itu, ya ikut saya gitu. Tapi belum jelas ya dengan saya ini di sekolah Kristen atau sekolah yang mana. Lalu berkarakter cinta Tuhan, pendidik yang kreatif, biaya terjangkau, mengembangkan dirinya. Oke. Sama kuat ini ya, nampaknya ukurannya juga sama semua ini. Jadi saya harus membaca semua atau melihat mana yang belum saya baca gitu. Mengenal Kristus, mendapat ilmu supaya iman kuat. Oke. Baru 11. Saya pikir saya sudah bacakan semua. Dan ini bisa dilanjutkan Bapak Ibu. Sepertinya ada waktu 1 minggu sih. Kalau Bapak Ibu mau sharing ke teman yang lain belum mengisi, dan Anda bisa melihat hasil survei kita bersama-sama, menti.com 86041674. Saya juga tidak akan menghapus dengan segera ya. Jadi kalau ada yang tidak ikut acara ini dan Anda mau pengen tahu survei, jadi ini kayak survei, saya hanya trigger memberikan ide, lalu kita bisa survei sama-sama, tahu di sekitar kita ternyata jawabannya seperti apa, begitu. Baik, kita kembali ke slide utama ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu untuk partisipasinya. Nah, kalau disimpulkan sebenarnya dari Ibu Margaret di tahun 1998, dia mewakili Asosiasi Nasional Sekolah Independen, alasan memilih sekolah itu bisa dikategorikan 2, kualitas akademik dan keselamatan fisik. Ya, by the way, kalau secara online gini ya secara fisik aman di rumah, tetapi kita juga sudah tahu selama hampir 2 tahun ini ternyata masalah mental itu kan juga kesehatan ya Bapak Ibu ya. Jadi secara fisik mungkin dari gangguan si jahat, penjahat begitu yang mau menculik anak-anak kita tidak ada saat ini karena kita online. Tetapi kalau terus-terusan melihat layar,
ya. Melihat gadget juga ada masalah, ya. Ternyata tidak bisa holistik juga begitu. Tapi paling tidak sekitar 25 tahun yang lalu, alasan memilih sekolah swasta, kualitas akademik dan keselamatan fisik. Dan Bapak Ibu tadi yang sudah ikut serta di dalam polling kita, ya, kurang lebih kan juga punya pemikiran yang sama, tapi ada tambahan soal religiusitas, soal kekristenan. Ya. Nah, di brosur perspektif nomor 12 ini, Paul Kinel mengingatkan, secara umum sekolah, kita bicara sekolah, bukan sekolah Kristen ya, karena topiknya hari ini, sudah tepatkah sekolah pilihan Anda? Jadi kalau Anda masih menimbang-nimbang atau sudah memasukkan anak Anda di sekolah tertentu, Paul Kinel mengingatkan, seluruh sekolah itu mengandung 3 unsur paling tidak. Semua sekolah, jadi bukan hanya sekolah Kristen saja ya. Sekolah itu mengandung 3 unsur, mengajarkan, mendidik secara sengaja, filosofi, filsafat, mengajarkan secara sengaja, kurikulum, ada kurikulum yang dibahas, yang dibagikan, materi, begitu. Lalu ada nilai-nilai. Nah, Paul Kinel membahasnya satu-satu seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama, filosofi. Ya. Nah, saya ambil dari buku Philosophy and Education. Tidak ada di brosur perspektif yang nomor 12 ini. Tetapi kurang lebih bahasannya sama. Nah, kenapa saya ambil dari bukunya Bapak George Knight, itu ada link Amazon-nya, ya, Philosophy and Education, karena Bapak George Knight itu menggambarkan sekolah Kristen dalam hal ini, ya, atau sekolah pada umumnya, tapi dia penekanannya memang karena beliau adalah pengajar dosen Kristen begitu ya. Sekolah itu semua punya tujuan di tengah ini Bapak Ibu. Ya, punya tujuan di tengah. Nah, tujuan itu selalu diadakan, didorong dari filsafat penentu ternyata. Yang sebelah kiri, dari kolom yang kiri, dari filsafat penentu menentukan tujuan, ya. Lalu ada faktor untuk mengkontekstualisasi. Kenapa di Bandung? Kenapa di Surabaya? Kenapa di Manado? Kenapa di Makassar dan seterusnya? Ada unsur politik di sana, sosial, ada ekonomi, harapan keluarga dan masyarakat, dan termasuk saya sebagai pendiri misalnya, ya, itu bergabung menjadi satu tujuan. Nah, tetapi jangan lupakan faktor kontekstualisasi itu penting, tetapi yang paling penting adalah yang paling kiri, filsafat penentu. Karena filsafat pendiri itu biasanya langsung dibawa ke tujuan. Saya punya filsafat, saya punya pemikiran bahwa masa depan semua umat manusia sangat ditentukan oleh pendidikan. Karena itu saya mau buat sekolah. Lalu saya adalah orang Kristen. Saya mau semua anak-anak itu bisa dibawa pada pengenalan akan Allah. Nah, itu filsafat, semuanya itu filsafat Bapak Ibu. Meskipun saya tidak bisa mempertobatkan dia, tetapi kalau saya kasih jam, waktu yang lebih banyak untuk dia mendengar firman Tuhan, Roh Kudus kiranya yang akan berbicara. Ini filsafat. Ini ada di benak para pendiri sekolah Kristen. Ya, dan sekolah pada umum. Atau miskin, dari keluarga miskin. Bagaimana dia bisa berubah menjadi kaya? Atau paling tidak berkecukupan? Tentu dari pendidikan. Nah, itu filsafat. Jadi tujuan itu ditentukan oleh filsafat penentu. Barulah tujuan dari filsafat penentu yang ditentukan juga oleh faktor kontekstualisasi, masuklah kepada isu-isu pendidikan. Nah, itu yang biasanya paling banyak diwebinarkan. Natur murid, peran guru, kurikulum, metode mengajar, fungsi sosial sekolah, dan bahkan pendidikan praktis. Yang lebih kanan lagi, itu yang paling banyak didiskusikan. Bagaimana ini sekolah online, berapa persen yang sinkronus, berapa persen yang asinkronus. Ini isu-isu pendidikan. Tetapi biasanya yang paling kiri jarang dibahas. Padahal filsafat, filosofi itu menentukan. Bapak George di dalam bukunya ini menunjukkan ya filsafat tertentu ternyata itu endorse educational theory, teori-teori pendidikan tertentu. Jadi misalnya filsafat idealism, realism, apa ini Pak? Ya pokok isem-isem itu ternyata itu mendorong lahirnya atau bekerja samanya dengan teori pendidikan esensialism, behaviorism, dan seterusnya. Jadi Bapak George ini coba merangkum isem-isem yang paling sering ada di sekitar kita, ya. Itu kaitannya dengan teori-teori pendidikan apa? Contoh, misalnya kalau percaya anak itu dilahirkan seperti satu lembar kertas putih, nah itu sebuah filsafat sebenarnya. Terus gurunya, papa mamanya bisa mencoret-coret seenaknya.
anak saya saya jadikan atlet bulu tangkis, ya ini lagi heboh ya, karena menang Piala Thomas. Itu pun tergantung filosofi tertentu, begitu. Kalau kita percaya anak-anak itu sudah dilahirkan di dalam kecenderungan berdosa, maka teori pendidikannya tertentu. Nah, ini ada kaitannya. Nah, ini biasanya tidak disadari. Biasanya paling banyak memilih sekolah tanpa memikirkan filsafat pendidikan yang dianut oleh sekolah itu. Langsung cepat-cepat saja tentang keuangan, tentang jarak yang dekat, karena saya juga guru di situ. Praktis, hal-hal praktis. Nah, mungkin itu masuk ke filosofi pragmatisme sebenarnya. Yang cocok dengan teori pendidikan, progressivism, rekonstruksionisme, humanisme, dan seterusnya. Isem-isem itu. Jadi ternyata ada hubungannya Bapak Ibu, yang biasanya tidak disadari. Nah, di brosur perspektif ini, Paul Kinel menunjukkan satu contoh saja. Ya, tujuan dari semua kehidupan adalah mati. Loh Pak, ada tak Pak yang ngomong kayak gini? Loh ada. Tujuan utama hidup adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Ada? Ya ada. Ya. Bagaimana bisa bersatu? Ini seperti minyak dan air. Ya. Tujuan dari semua kehidupan adalah mati. Siapa dia? Sigmund Freud. Sedangkan tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Katekismus singkat Westminster. Filosofi menentukan bagaimana sekolah itu beroperasi. Ya, jadi sudah tepatkah sekolah pilihan Anda? Satu, filosofinya pernah dicek apa tidak? Itu ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Kurikulum. Sekolah itu pasti ada kurikulumnya. Nah, Bapak Paul Kinel itu secara contoh memberikan beberapa contoh. Ya. Seharusnya sekolah Kristen menjadikan Kristus adalah pusat kurikulum. Wah, ini secara teori atau secara kalimat kita percaya, bahkan kalau Anda menyaksikan ini di tahun selain 2021 di masa depan, pasti Anda setuju kalau Anda orang Kristen ya. Kristus adalah pusat kurikulum. Kalau Anda bukan orang Kristen dan sedang mendengarkan, menyaksikan tayangan ini, pasti ada sesuatu yang menjadi pusat kurikulum. Akademis mungkin, nilai TOEFL, SAT, GMAT, dan seterusnya, dan seterusnya. Cambridge atau apapun, pasti ada yang menjadi pusat. Pasti ada yang menjadi ciri khas atau utama. Nah, Pak Paul Kinel ini memberikan contoh-contoh ya. Kehidupan milik Allah, diciptakan bagi Allah. Nah, ini tentu punya kurikulum yang berbeda dengan yang tadi Sigmund Freud katakan. Tujuan utama kehidupan adalah mati. Berarti nggak ada harapan. Buat apa kita berpikir tentang keindahan misalnya. Lalu Pak Paul Kinel melanjutkan, ilmu pengetahuan itu adalah tentang hukum-hukum Tuhan bagi alam semesta. Kita mempelajari hukum-hukum Tuhan. Nah ini tentu berbeda dengan sekolah-sekolah yang hanya belajar tentang materi-materi pembelajaran tentang bahwa bumi itu bulat, bahwa bumi mengelilingi matahari, tapi tidak terkait dengan hukum-hukum Tuhan bagi alam semesta. Sejarah misalnya di sekolah Kristen, seharusnya rencana Tuhan yang tak tersembunyi selama berabad-abad dan karya penyelamatan bagi umatnya. Sastra menghargai yang baik, benar, indah, dan peka terhadap ciptaan Allah. Bisa berpuisi, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentang kewarganegaraan, PPKN, pemerintahan yang benar diangkat oleh Allah. Asas kejujuran, sopan santun, kerjasama, keadilan yang ditetapkan Allah untuk mengatur hidup kita bersama. Ini sekolah Kristen. Ya, jadi kurikulum di sekolah Kristen tentu harusnya berbeda. Karena yang menjadi fokus adalah Allah, Tuhan. Ya. Dan ini menjadi pelajaran utama bagi anak-anak kita. Coba kita refleksikan. Kalau tentang sekolah Kristen kita, apakah sekolah kita seperti ini? Apakah anak-anak kita jejali, ya kalau pakai bahasa yang agak kasar, dijejali itu kan agak dipaksa gitu ya, dijejalkan tentang pengenalan akan Allah atau hanya tentang hal-hal yang umum yang ada di dunia ini. Nah, yang ini tidak ada di brosur perspektif, tetapi ada di bukunya Bapak George. Sekolah apakah sudah memikirkan secara holistik tentang training, education, dan learning? Nah, apakah sekolah kita itu memikirkan, menggumulkan, memutuskan kurikulum yang mengakomodasi sebanyak mungkin
pengalaman hidup, life experience yang diperlukan anak-anak. Nah, kalau kotak ini ya mewakili life experience, betapa sedikitnya waktu yang dialami oleh anak-anak itu di sekolah, schooling, kayak kapsul itu ya. Harus mengandung unsur training, education, dan learning, tetapi itu hanya sebagian kecil. Karena dia bisa training di tempat yang lain, dia bisa mendapatkan pendidikan di tempat yang lain, dia bisa mendapatkan proses pembelajaran di tempat yang lain. Ketika di lampu merah, ketika bertemu pengemis, itu adalah life experience yang di luar sekolah. Nah, sekolah tetapi menjadi miniatur dari kehidupan. Ya. Apakah sekolah kita sudah memikirkan membuat kurikulum yang cocok dengan life experience sehari-hari anak-anak kita? Ini tantangan. Apakah sekolah Kristen juga relevan? Tantangan. Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh kita sekalian. Nah, secara garis besar, yang kiri dan kanan serupa tapi tak sama. Ya. Di situ sudah langsung dijawab. Kiri pandangan sekuler, yang kanan pandangan Kristiani. Sekolah Kristen harusnya ketika mengajarkan sains, geografi, math, history, bahasa, social studies, dan semua subjek yang lain, menjadikan Kristus pusat. Serupa tapi tak sama. Yang kiri apa bedanya Bapak Ibu? Ternyata Tuhan itu hanya dibahas di pelajaran agama. Tapi ketika belajar matematika, sama sekali tidak ada kait-mengkait dengan Tuhan. Soal ceritanya nggak ada hubungan sama Tuhan. Tentang sejarah, sibuk tentang mempelajari presiden atau sejarah Eropa, sejarah Cina, India, dan seterusnya. Tetapi lupa untuk merefleksikan, mengajak anak-anak merefleksikan. Kenapa di tahun 1937, 42, Perang Dunia, dan seterusnya, bagaimana kita, sikap kita, pandangan kita, refleksi kita sebagai orang Kristen? Bagaimana kalau kita bandingkan dengan masa lalu bangsa Israel tentang masuk tanah Kanaan? Tidak ada diskusi-diskusi itu. Jadi tidak ada bedanya kurikulum sekolah Kristen dan sekolah non-Kristen. Nah, ACSI membantu melalui ensiklopedia kebenaran-kebenaran Alkitab. Ada di Kairos Store, ya. Dan ini yang buat juga bukan orang ICSI langsung ya, tetapi Ibu Ruth, beliau hamba Tuhan dan sudah meninggal juga. Beliau coba melihat prinsip-prinsip Alkitab yang diwakili oleh ayat-ayat firman Tuhan tentang social studies, tentang bahasa, tentang matematika. Jadi prinsip-prinsipnya. Tentu ini tidak boleh langsung dipakai ketika mengajar tentang Pitagoras, pakai ayat ini. Bukan, sama sekali bukan bermaksud seperti itu. Tetapi memberi inspirasi kepada guru bahasa, guru ilmu pengetahuan alam, pengetahuan sosial maupun matematika, kira-kira Tuhan berbicara apa terhadap bidang yang sedang saya geluti ini. Sehingga bagaimana memandang kehidupan ini dari sudut pandang Alkitab. Begitu tujuannya. Jadi bukan ditempelkan ayat itu ke dalam bidang yang sedang kita mau ajar supaya anak hafal tentang Alkitab. Bukan, sama sekali bukan tentang itu. Dan apakah kurikulum kita, nah ini tantangan untuk sekolah Kristen dan sekaligus mengundang ya, setiap November, Oktober, November di akhir tahun, ICSI Indonesia mengadakan Youth Mission Conference. Di tahun ini mengambil tema Mission in Your Interest Area, misi dalam bidang minatmu. Ini disurvei dan ini sekolah member, Bapak Ibu mungkin hadir di sini juga ya, yang membantu ICSI Indonesia di dalam mensurvei dan ada masukan dari 2.000 remaja Bapak Ibu. 2.000 remaja, kita tidak tahu Kristen atau tidak Kristen, tetapi yang pasti mereka bersekolah di sekolah-sekolah Kristen yang menjadi member ICSI Indonesia. Dari 2.000 responden itu, ada 5 besar passion mereka. Nah, bagaimana mereka kita perlengkapi kalau begitu? Di bidang creative art and design, di bidang teknologi, di bidang entertainment, di bidang health, kesehatan, dan di bidang language, bahasa. Kami menyediakan ya, ini juga tanpa penerjemah. Jadi kami sediakan pembicara yang berbeda yang bisa menyajikan dalam bahasa Inggris dan menyajikan dalam bahasa Indonesia. Apakah sekolah Kristen kita memikirkan misi kerajaan Allah? Nah, ini yang ingin ICSI Indonesia sampaikan. Jangan-jangan sekolah Kristen kita, bahkan sekolah Kristen kita sudah menjadi sama dengan sekolah yang lain. Yang ketiga, nilai-nilai, values. Sekolah itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai, tidak lepas dari mengajarkan nilai-nilai. Karena semua pengajaran kita pasti
ada sangkut pautnya dengan nilai-nilai. Kenapa? Ngapain juga ke sekolah, begitu kan? Ketika orang tua juga tidak memilih, memilih untuk tidak menyekolahkan, memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya, homeschool misalnya, ya, itu pun juga nilai-nilai. Ya, menyekolahkan anak di sekolah Kristen, Katolik, sekolah negeri, pasti ada pemikiran nilai-nilai. Ya, bukan hanya sekedar filsafat, kurikulum, tetapi ada nilai yang diusung oleh orang tua tersebut dan juga sekolah tersebut. Apalagi sekolah sebagai satu komunitas, ya. Begitu. Nah, Bapak Paul Kinel menyimpulkan nilai-nilai di sekolah Kristen itu berdiri, atau sekolah Kristen itu berdiri demi nilai-nilai yang kekal. Dan beliau menyimpulkan itu dari Bapak Max Refre, ya. Beliau adalah pengawas sekolah. Di Indonesia juga ada pengawas, di Amerika juga ada, Bapak Ibu. Jadi kita punya kemiripan, kesamaan sistem persekolahan begitu ya. Pak Max Refre ini mengatakan dia pengawas sekolah, dan kita tidak tahu beliau Kristen atau tidak, tapi Pak Paul Kinel jelas seorang Kristen begitu ya. Pak Max Refre menyimpulkan sekolah-sekolah Kristen itu terus berkembang karena mereka berdiri demi sesuatu, punya standar yang tinggi dan kokoh memegangnya. Karena apa? Karena sekolah Kristen kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Nah, profil lulusan sekolah Kristen menjadi serupa Kristus. Wah, itu tinggi sekali. Karena orang Kristen percaya. Kalau Anda juga bukan orang Kristen, ya Bapak Ibu, sekalian mendengarkan sekali lagi, baik yang hari ini maupun di masa depan. Orang Kristen adalah pengikut Yesus Kristus. Dan kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Sehingga kami rindu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau begitu, profil lulusan adalah menjadi serupa Tuhan Yesus. Wah, itu sangat tinggi sekali. Dan kami percaya hanya Yesus Kristus, manusia sejati dan Allah sejati, dia pernah hadir di dunia ini, menjadi sama dengan manusia, dan dia tidak berdosa. Jadi, kami rindu sebagai pengikut Yesus Kristus, sekolah Kristen mengajar, mendidik anak-anak, karena kami berdiri demi nilai-nilai yang kekal. Bukan hanya soal kejujuran, kerja keras, itu kita punya kesamaan nilai-nilai yang secara universal. Dan kami pun sebagai orang Kristen percaya, kenapa orang yang bukan Kristen juga bisa baik, bisa punya nilai kejujuran? Karena kita semua diciptakan oleh Allah. Kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kami tahu itu dari mana? Dari Alkitab. Nah, karena itu yang dijunjung tinggi nilai-nilai di sekolah Kristen kami adalah menjadi serupa Kristus, dan itu sangat-sangat ideal. Karena itu ketika sekolah Kristen membuat visi misi sekolah, kalimatnya pasti menyangkut paut tentang Tuhan Yesus. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, menjadi pemimpin Kristen dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Max ini yang kita sekali lagi tidak tahu, seorang pengawas sekolah, melihat sekolah Kristen itu ternyata terus berkembang. Ya, karena mereka berdiri demi sesuatu, punya standar yang tinggi dan kokoh memegangnya. Dan kalau Anda orang Kristen, kita tahu standar kita adalah menjadi serupa Kristus. Bukan menjadi sama atau menjadi lebih baik dari sekolah Kristen yang di sana, di ujung sana, di kota sana, bukan. Kita tidak sedang berkompetisi menjadi lebih baik dari sekolah Kristen yang lain. Tetapi kita berlomba-lomba. Ya, mengerjakan keselamatan kita, membawa anak-anak didik kita, dan juga ini mungkin salah satu yang sering kita take it for granted. Orang tua Kristen tidak tentu melahirkan anak-anak itu pasti Kristen. Jadi sekolah Kristen itu punya peluang juga untuk ada penginjilan di sana. Tidak selalu. Kalau papa mamanya itu pendeta, pengurus gereja misalnya, langsung anaknya juga percaya Tuhan Yesus. Belum tentu. Jadi sekolah Kristen juga harus bekerja keras untuk menginjili. Ya. Jadi penginjilan itu bukan berbicara tentang di luar sana, tetapi juga di dalam sekolah Kristen. Nah, kalau bicara tentang nilai-nilai yang kekal, Bapak Ibu, life is so short. Kalau sekali lagi umur Anda juga kurang lebih sama dengan saya, tahun 90-an ya, The Moffat, ya, life is so short, dan seterusnya, Anda bisa cari, googling, tahun 90-an. Apakah benar life is so short? Ini pun tergantung dari filsafat. Kalau kita melihat life is so short,
hanya di dunia ini, kan 70 tahun, 80 tahun, dan tidak tentu. Ternyata ada orang yang mati muda juga. Betul, life is so short. Tapi betulkah setelah kematian itu tidak ada kehidupan? Sebagai orang Kristen, kita harusnya mengganti sedikit kalimat life is so short ini. Yes, life on earth is short. Nah, saya terinspirasi juga oleh Bapak Pendeta Francis Chan, Rope Illustration. Saya berikan link YouTube-nya di sana. Anda bisa klik sendiri, Anda bisa saksikan lagi. Saya tidak bisa mempraktekkan. Kalau kita tatap muka, mungkin saya akan mengulangi apa yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Francis, membawa tali yang begitu panjang itu. Ya, Anda bisa bayangkan saja. Anggap kalau Anda juga lagi nyetir ini ya, ini seperti podcast begitu. Saya coba mendramatisirkan begitu. Pak Francis Chan itu membawa tali yang begitu panjang dan hanya ujungnya itu seperti di lakban, diisolasi begitu. Di layar itu yang berwarna hitam. Saya berikan yang warna hitam. Life on earth. Dan Pak Pendeta Francis mengingatkan kita semua, termasuk saya. Saya sangat terinspirasi dengan ilustrasi ini. Bahwa kita itu sangat sibuk di bagian yang hitam itu. Life on earth is short. Kita sibuk di situ. Padahal apa yang kita lakukan di situ, yang pendek itu mempengaruhi tali yang panjang, mempengaruhi kehidupan kita yang panjang. Dan ini kepercayaan orang Kristen. Bahwa ada kehidupan setelah kematian. Entah orang itu pergi ke neraka, karena pilihan hidupnya, bukan karena Tuhan yang menentukan dia, ya, atau karena anugerah Tuhan, orang itu menuju kepada surga. Hidup bersama dengan Allah Sang Pencipta selama-lamanya. Jadi sekolah kita harusnya memikirkan nilai-nilai yang kekal karena ini. Sekolah tidak pernah bisa dilepaskan dari gereja. Tidak pernah bisa dilepaskan dari persekutuan umat percaya. Tidak pernah bisa dilepaskan dari konsep kerajaan Allah. Life on earth is so short. Yes. Tapi ada kehidupan setelah kematian. Dan padahal kehidupan setelah kematian itu ditentukan keputusan orang waktu ada di dunia ini. Jadi kalau ada diskusi tentang kapan kiamat, dan bahkan kalau kita orang Kristen dicibir, mana Yesusmu itu? Katanya datang segera. Alkitab mengatakan datang segera. Dia tidak pernah datang. Mungkin dia berbohong, hoax. Jangan lupa, jangankan kiamat. Kita pun punya waktu di dunia ini, bukan? Jadi tidak usah tunggu kiamat. Kiamat itu akan terjadi ketika kita meninggal dunia. Dan orang Kristen di dalam iman percaya kita dikumpulkan kembali bersama-sama dengan orang yang percaya di dalam kerajaan Allah. Karena Dia yang menciptakan, Dia yang menebus, dan Dia yang menginginkan kehidupan. Jadi sekolah Kristen harus mengajarkan nilai-nilai kekal, di sini alasannya. Grafik ini atau gambar ini, diagram ini menunjukkan anatomi kehidupan Kristiani. Dan bisa diganti dengan anatomi kehidupan secara umum kalau Anda mengganti Bible yang paling atas, panah seperti rumah itu, Bible yang paling atas diganti apa saja tetap bisa berlaku. Karena apa saja yang di atas itu membentuk shaping. Di sebelah kiri ada panah ke bawah begitu, shaping, membentuk worldview, cara pandang, membentuk filsafat, membentuk keputusan-keputusan, pengalaman hidup, membentuk skill behavior, membentuk karakter, dan pada akhirnya ketika karakter sudah terbentuk, nilai-nilai itu sudah terbentuk, terpatri dalam hidup seseorang, balik menguji. Karakter takut akan Tuhan, tentu akan menguji. Apakah benar? Ngapain aku takut akan Tuhan begitu ya? Behavior kita diuji, keputusan-keputusan kita diuji, filsafat hidup kita diuji, worldview kita diuji, dan pada akhirnya memang kita semua manusia mempertanyakan apa yang kita percaya. Ini anatomi kehidupan seluruh umat manusia. Tetapi sebagai Kristen, kita pun juga akan menguji Alkitab. Dan Tuhan mengatakan tidak apa-apa, uji aku. Ya, ujilah segala roh. Ya. Dan Tuhan berkenan untuk ditemui. Bahkan Alkitab itu tidak ragu, tidak apa-apa diuji. Ya, bahkan kalau ada dari antara Bapak Ibu dan termasuk saya meragukan, bisa jadi itu terjadi di dalam hidup orang Kristen juga. Jadi anatomi ini sangat-sangat berlaku dalam hidup siapapun, khususnya orang Kristen, khususnya juga sekolah Kristen, apa yang menjadi pusat di dalam proses
pengimpartasian nilai-nilai kehidupan itu. Alkitabkah atau yang lain? Tinggal 2 menit. Sudah tepatkah sekolah pilihan Anda? Kalau Anda sudah memilih, ya, dan Anda mendengarkan sesi hari ini dan merasa tidak tepat, ya, mungkin seperti wajah ibu ini ya, wajah yang tuh kan 5 tahun yang lalu kita sudah berdebat dan kita keliru. Kalau masih ada jalan untuk memperbaiki, ya, saya boleh sharing di sini sebagai orang tua Kristen, sebagai pemimpin Kristen, sebagai pendidik Kristen. Saya mengharapkan para orang tua yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, mari sekolahkan anak-anak kita di sekolah Kristen. Karena di sekolah Kristen mengusung filsafat Kristiani, kita punya kurikulum yang menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan, dan kita mengajarkan nilai-nilai kekekalan. Tetapi kalau Anda belum mengambil keputusan, atau belum punya anak bahkan di hari ini, di hari Anda menyaksikan siaran ini, pikirkan baik-baik. Karena masa depan anak-anak Anda, masa depan kita, ditentukan di mana kita bersekolah. Sebagai penutup, kalau kita diingatkan oleh Ibu Margaret, melalui survei singkat yang beliau lakukan, ya, di sebelah kiri kanan ya, akademik keselamatan. Itu bukan berarti tidak penting. Itu penting. Saya tidak pernah, atau kita sebagai orang Kristen tidak pernah anti soal akademik. Harus menjadi pintar, harus menjadi expert di bidangnya, ya. Harus memikirkan keselamatan anak-anak, karena soal penculikan, soal bullying, sangat penting. Tetapi jangan lupakan 3 hal yang lebih penting. Sekolah yang akan dituju oleh anak-anak Anda, apakah berfilsafat yang berpusatkan, yang memikirkan, yang menggumulkan tentang Allah, punya kurikulum yang menjadikan Kristus sebagai pusat, dan memberikan nilai-nilai kekekalan buat anak-anak Anda? Kalau tidak, pertanyaan ini, sudah tepatkah sekolah pilihan Anda? Anda sendiri yang bisa menjawab di hadapan Tuhan. Terima kasih, saya kembalikan kembali kepada Ibu Rini. Terima kasih Pak Agus untuk pemaparan materinya. Jadi kira-kira apakah sudah tepat Bapak Ibu, sekolah pilihan Bapak Ibu bagi anak-anak? Selanjutnya kita akan masuk ke virtual book. Dalam virtual book kali ini saya akan membahas 2 buku yang juga akan menjadi door prize acara hari ini. Ada buku 100 ide efektif yang berisi bagaimana menjalankan disiplin dalam kelas maupun dalam keluarga. Yang kita tahu yang paling penting adalah konsisten dalam menjalankan disiplin. Karena tidak mungkin Bapak membela anak, sedangkan Ibu maunya mendisiplinkan anak. Jadi semua juga harus konsisten antara Bapak dan Ibu. Selanjutnya juga ada brosur yang berisi 18 judul yang dapat Bapak Ibu baca untuk penerapan parenting di rumah. Ada kepemimpinan orang tua, ada 7 nilai untuk dijalani orang tua. Ada juga judulnya 16 cara menolong anak berprestasi di sekolah. Kita tahunya mungkin belajar, tapi bagaimana caranya supaya mereka berprestasi. Juga ada judulnya orang tua super yang biasa. Bagaimana jadilah orang tua yang diteladani anak Anda. Ada juga sekolah Kristen dan masalah rumah kaca. Ada prinsip Matius 18 untuk memecahkan masalah di sekolah. Ada 10 hal yang dilakukan orang tua yang bijaksana. Membela keputusan yang untuk menyekolahkan anak di sekolah Kristen. Ini salah satu judul yang dipakai hari ini. Lalu, mengapa para orang tua mendukung sekolah Kristen? Ini juga termasuk salah satunya untuk mendukung hari ini, acara hari ini dalam kita memilih sekolah yang baik untuk anak-anak. Lalu, bagaimana para orang tua dan guru dapat bekerja sama?
Ada prioritas keluarga. Apa yang menjadi prioritas bagi keluarga kita ada dibahas di brosur ini. Lalu kapan seseorang benar-benar telah terdidik? Apakah benar anak-anak kita ini yang sudah kita sekolahkan sampai jenjang yang lebih tinggi, apakah benar-benar sudah terdidik dengan baik? Lalu bagaimana membesarkan seorang penjahat? Apakah cara-cara kita yang sudah kita lakukan selama ini menjadikan mereka anak yang baik atau malah justru menjadikan mereka seorang penjahat? Lalu, maukah Anda mempercayai Tuhan untuk pendidikan anak Anda di sekolah Kristen? Ada juga pelajaran dari seekor kupu-kupu. Lalu siapa saja yang mengajar anak-anak kita? Itu nanti yang akan menjadi door prize di akhir acara. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dapat langsung ditulis melalui Slido. Linknya sudah kami share melalui chat box. Selanjutnya, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Oke, sudah. Tunggu sebentar. Oke. Pertanyaan yang teratas adalah, bagaimana mengantisipasi anak dengan kesulitan sosialisasi agama atau etnis di masa depan karena bertumbuh dengan kebiasaan komunitas Kristen? Pak Agus. Langsung saya jawab ya. Oke. Ya. Ini kalau menurut pendapat saya, ini kesalahan pikir atau asumsi. Kita mengasumsikan kalau kita menyekolahkan anak-anak kita di sekolah Kristen, biasanya hidupnya, kenalnya hanya dengan komunitas Kristen saja. Ya. Untuk satu hal atau sekilas kita pikirkan setuju. Betul ya? Karena di sekolah Kristen kemungkinan mayoritas itu dari keluarga Kristen. Berarti anak-anaknya itu juga Kristen, begitu. Berarti perkenalannya itu hanya dengan orang-orang Kristen saja. Berarti akan menjadi kesulitan ya, bersosialisasi dengan agama etnis yang lain di sekitar mereka, begitu. Asumsi ini tidak salah, tidak 100% salah. Tetapi ada tidak benarnya juga. Ya. Nah, kemungkinan sekolah Kristennya kita ini sekaligus masukan dan sekaligus kritik tajam untuk kita sebagai pengelola sekolah Kristen, sebagai guru Kristen, sebagai pendidik Kristen, sebagai orang tua Kristen yang tidak menyelenggarakan kurikulum yang membuat kemungkinan sosialisasi dengan sekitar itu terjadi. Karena kita menjadi sebuah sekolah Kristen berkomunitas Kristen saja menjadi menara gading. Jadi, asumsi ini menjadi benar kalau sekolah Kristen kita tidak pernah mengadakan program, tidak bersengaja, misal ke kantor pos, anak-anak ya, anak-anak kecil gitu, ke kantor pos, nanti ke taman, lalu nanti ada bakti sosial, kerja bakti, nanti bertemu bapak penyapu jalanan dan seterusnya. Kalau sekolah Kristen tidak pernah ya, saya katakan tidak pernah atau jarang sekali melakukan punya kurikulum seperti itu, maka pertanyaan ibu atau bapak ini benar. Bahwa kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang tidak pernah bersosialisasi dengan orang selain beragama Kristen. Yang kedua, seperti tadi saya sempat singgung sedikit di pemaparan materi ya. Memang sekolah Kristen nampaknya komunitas Kristen. Belum tentu Bapak Ibu. Apalagi anak-anak dari kecil ya. Memang papa mamanya, ayo berdoa sebelum makan, ayo sebelum berkegiatan berdoa gitu ya. Tapi apakah betul di dalam hatinya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Belum tentu, belum tentu. Jadi bisa saja labelnya sekolah Kristen, gurunya Kristen semua, tapi anak-anaknya itu belum Kristen. Belum percaya Tuhan Yesus. Ya. Dan kebanyakan kita sepakat. Saya dulu juga menjadi pengajar di sekolah Kristen, Bapak Ibu. Kita sedini mungkin, sepakat sedini mungkin
cari waktu menginjili anak-anak. Kalau zaman dulu orang yang belum percaya di jalan dikasih traktat gitu ya, traktat percaya Tuhan Yesus. Nanti ada salib, salib itu menjadi penyambung antara Allah dan manusia, dosa dan seterusnya ya. Seperti jurang. Tapi sekarang kita punya ladang pelayanan di sekolah Kristen. Dan jangan pikir, sekali lagi, ini kesalahan pikir, bahwa yang di sekolah Kristen itu sudah pasti Kristen. Karena papamannya Kristen kok. Tidak. Anggap saja mereka ladang pelayanan kita. Sehingga mereka kita anggap bukan Kristen, ya kan? Jadi kita justru membuat mereka bukan mengkristenkan ya, karena menjadi Kristen, mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus itu murni karya Roh Kudus. Kita tidak akan pernah bisa mengkristenkan seorang anak. Ya. Tetapi memberi kemungkinan Allah Roh Kudus bekerja kalau kita membagikan firman, kita meneladankan kehidupan yang baik, bertutur kata yang baik, mengambil keputusan dengan bijak, dan seterusnya dengan seterusnya. Ya. Jadi saya kok tidak melihat kesulitan sosialisasi dengan agama etnis yang lain di masa depan karena hanya bertumbuh di sekolah Kristen. Kalau memang sampai yang terjadi ini, ya yang harus diantisipasi adalah mari, kalau judulnya ini sudah tepat orang tua milih apa enggak ya, kalau ada di antara Bapak Ibu yang hadir di sini maupun menonton tayangan ulang ini dan Anda adalah seorang guru, Anda adalah seorang pemimpin di sekolah Kristen, yang justru bertobat adalah kita. Karena kita adalah partner daripada orang tua. Jadi ketika orang tua menyerahkan anaknya di sekolah Kristen kita, harapannya tidak ada kesulitan sosialisasi, harus punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang di luar sekolah Kristen. Kita yang harus merefleksi, kita yang dikritisi oleh orang tua dalam hal ini. Kok bisa anaknya dikirim ke sekolah kita, ternyata tidak bisa bersosialisasi dengan agama etnis yang lain. Ini problem yang ada di sekolah Kristen kita. Jadi untuk mengantisipasi, buatlah kurikulum, kalau ini dari sisi sekolah ya, buatlah kurikulum yang menggambarkan kehidupan ini. Ketika ada pelajaran ilmu sosial, bahwa ada 6 agama yang diakui di negara kita, kenapa tidak ada proyek? Kenapa tidak ada proyek yang datang ke mana? Ke tempat ibadah yang lain? Saya sendiri berjemaat di Surabaya, ada 6 tempat ibadah yang berdampingan. Nah, Anda langsung googling, langsung ketemu saya berjemaat di mana. Nah, sudah menjadi kebiasaan bahwa kami tidak mungkin penginjilan yang secara frontal itu. Tetapi nilai-nilai kekristenan tetap harus kami tunjukkan. Terang, garam, harus bisa dinyatakan. Berdampingan loh Bapak Ibu, secara tempat ibadah. Lah sekolah Kristen bukankah juga berdampingan dengan masyarakat sekitar? Ya, di situ tentu tidak hanya Kristen saja. Memang gereja yang membuat sekolah Kristen itu, tetapi berdampingan di sekitarnya pasti tidak semua Kristen. Dan yang di dalam sekolah Kristen itu sendiri tidak semuanya juga Kristen. Gitu Ibu Rini. Makasih. Oke, makasih. Pertanyaan selanjutnya, praktik-praktik halal haram hajar di dalam dunia hari ini sudah bisa kita lihat, apalagi jika berkaitan dengan instansi-instansi yang terkait. Bagaimana cara sekolah Kristen bersikap? Ini pertanyaan sangat sulit. Ya, pertanyaan ini sulit ya. Agak sulit menjawabnya. Karena kita sudah ada di era yang kita kenal dengan istilah radikalisme. Dan ini banyak teori-teori atau orang yang berdiskusi, kok bisa jadi seperti ini gitu ya. Padahal kalau kita coba kembali ke kemerdekaan Indonesia dari penjajah, lalu Soekarno dan kawan-kawan membuat atau membentuk, memerdekakan menjadi sebuah negara Indonesia. Kita kan sebenarnya dikunci oleh Pancasila. Makanya Pak Menteri Pendidikan membuat profil lulusan adalah Pancasila, pemuda Pancasila. Ini tidak terkait dengan organisasi kemasyarakatan. Karena Pancasila itu yang bisa membuat bangsa ini tetap ada, sustain, sampai lama sekali. Ya kalau kita tidak terlalu percaya diri mengatakan selama-lamanya. Ya. Yang kita rasakan akhir-akhir ini kan radikalisme itu karena dibiarkan. Padahal kalau Pancasila itu yang menjadi pemersatu bangsa, itu dipegang erat, termasuk oleh sekolah Kristen, kita tidak ada masalah terhadap Pancasila. Dan kita tidak mengatakan Pancasila itu haram. Karena soal kemanusiaan,
soal ketuhanan, ya meskipun nanti kita bisa berdebat di dalam kekristenan sendiri, tapi ketuhanan yang dimaksud oleh Soekarno dan kawan-kawan tentu bukan soal Tuhan Yesus kan? Ya, kita itu berdebat panjang. Ya. Tetapi semua yang ada di Pancasila, 5 hal itu, ya, itu sebenarnya yang bisa menghambat radikalisme. Jadi bagaimana sekolah Kristen kita bersikap? Ya. Jawabannya secara klise atau secara ideal ya berarti kita harus menjadi garam dan terang. Nah, garam dan terang ini prakteknya itu yang sulit. Secara ajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan toh. Berarti sekolah Kristen harus menjadi garam. Garam dan terang itu kan mewakili 2 hal yang sepertinya bertolak belakang. Garam itu harus kehilangan bentuk garamnya. Harus hilang, menyatu. Jadi kayak gampangnya ada orang-orang sekitar kita yang bertato misalnya. Kita jadi bertato juga. Ada orang Kristen di dalam lingkungan kita untuk sampai bisa menginjili orang yang bertato atau yang garang gitu ya, harus bertato. Di situ kita berdebat. Kristen kok gitu sih? Menjadi garam, yang kehilangan bentuk garamnya. Tapi di sisi lain, kita juga bukan diminta loh ya oleh Tuhan. Kamu adalah, coba baca baik-baik sekali lagi firman Tuhan. Kamu adalah garam dan terang. Sulit nggak? Sulit Bapak Ibu. Garam kehilangan bentuk garamnya. Tetapi yang terang tidak kehilangan terangnya. Gelap harus menyingkir. Tidak gampang. Nah, saya bisa menjawabnya sebatas itu. Soal prakteknya seperti apa, saya pikir kita kembalikan kepada garam dan terang. Nah, contoh tadi soal Pancasila, ya, soal radikalisme. Nah, sekolah Kristen bersikap bagaimana kalau begitu? Mungkin. Soal sosial kemasyarakatan kita, ini kurang kita tekankan di sekolah Kristen kita. Jadi kemungkinan sekolah Kristen kita terlalu banyak menekankan yang soal ritual keagamaan yang apa istilahnya, kedekatan kita kepada Tuhan Yesus, soal di absen, soal membaca Alkitab, urut dari Kejadian Wahyu, lalu berdoa, lalu kalau zaman dulu saya itu minta membuat rangkuman khotbah, nggak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak ya, terus nanti diberikan ke guru agama, guru konseling, dan seterusnya, chaplain sekolah, fokusnya di situ, terlalu banyak menekankan di situ. Kurang menekankan yang soal kemasyarakatan. Padahal salib itu kan vertikal dan horizontal. Nah, kalau soal sosial kemasyarakatan menjadi garam dan terang tadi, diimplementasikan kepada anak-anak kita, gampangnya adalah, mari kita mendidik. Kalau kata mencetak itu kan kayak pabrik ya, kurang bagus sebenarnya. Kata mendidik yang paling tepat. Mendidik, kita mengarahkan, kita mendorong, dan kita sendiri juga didorong ya, untuk menjadi orang-orang Kristen yang berhadapan-hadapan dengan halal, haram, hajar itu, menjadi garam dan terang. Kita mendengarkan pergumulan yang ada di lapangan. Ya. Ini yang menjadi kurangnya kita menjadi fokus soal kewarganegaraan, soal kesosial masyarakatan. Jadi yang vertikal sangat ditekankan di sekolah Kristen, tetapi yang horizontal mengejar keadilan. Tapi yang saya sampaikan ini bukan idealisme dan belum dilakukan. Bukan Bapak Ibu. Ada lembaga, Bapak Ibu bisa search ya. Salah satunya Institut Leimena misalnya. Berkiprah, saya punya kawan-kawan yang ada di sana. Jadi sekolah Kristen bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Institut Leimena. Bukankah yang mendirikan bangsa ini juga ada tokoh-tokoh Kristen? Seperti Johannes Leimena. Jadi yang saya sampaikan tadi secara teoritis soal garam dan terang, itu sudah ada contohnya, sudah ada implementasinya. Hanya masih sedikit. Saya yang teringat hanya Institut Leimena. Ya. Dan kalau sekolah-sekolah Kristen kita mengikuti jejak, ada diskusi-diskusi di anak-anak SMA kita, untuk mereka dipanggil oleh Tuhan di dunia politik, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi anggota DPR. Saya juga punya kawan-kawan orang Kristen masuk partai. Itu sebenarnya untuk menjawab ini. Bagaimana cara sekolah Kristen bersikap? Mari kita menjadi garam dan terang dengan mengarahkan anak-anak kita lebih banyak mengisi dunia politik. Nah, kalau 5 YMC tadi, kalau Bapak Ibu perhatikan ya,
memang orang Kristen kayaknya nggak mau. Mungkin ada di urutan yang ke-6 dan seterusnya. Nah, semoga tahun depan kita akan ke sana. Kita akan teliti bidang-bidang yang lain. Itu menjadi cerminan sebenarnya. Dari 5 yang akan kami tawarkan di YMC, itu cerminan remaja generasi penerus kita. Tentu kita lihat bersama, halal haram hajar ini gimana bersikap? Ternyata sekolah Kristen agak bungkam di sini. Agak kurang bergairah atau kurang merespon, kayak nggak peduli mungkin ya, ini ekstrimnya, tetapi mungkin agak takut bahwa kita nanti dianggap mengkristenkan dan seterusnya. Gitu Bu Rin, thank you. Agak kepanjangan mungkin untuk yang ini. Sulit ini, pertanyaan yang sulit. Masih mute Bu Rin, saya tidak mendengar. Oke, maaf Pak. Oke. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mempertahankan filosofi dan nilai-nilai Kristen di tengah persaingan bisnis sekolah hari ini? Wah, pesertanya sedikit tapi sulit-sulit loh ini. Sulit, tapi realistis. Ya, sangat-sangat realistis. Saya pun juga terlibat di dalam kepengurusan Yayasan Pendidikan Kristen, Bapak Ibu. Ya, jadi saya ikut di dalam realita sekolah Kristen kita yang sudah menjadi bisnis, menjadi persaingan bisnis. Bahkan ada sekolah Kristen yang berdiri dari sebuah PT. PT itu kan bisnis ya, perseroan terbatas, PT. Jadi sekolah ini dimiliki oleh PT. Biasanya sekolah kan didirikan oleh yayasan, dan biasanya gereja membentuk yayasan, lalu yayasan ini yang punya sekolah gitu kan. Ternyata sekolah ini menjadi bisnis. Jadi fokusnya adalah berputarnya uang, lalu memberi uang sekolah yang mahal, dan mirip dengan kopi-kopi tertentu yang harganya mahal itu, ya, saya tidak perlu sebut mereknya, Anda sudah tahu. Kalau dihitung secara harga kopinya, harga gelasnya, dan seterusnya, nggak perlu harganya seperti itu sebenarnya kan. Tetapi gengsi, nilai values kan, itu yang ditawarkan. Ya. Dan ketika pandemi ini terjadi, disitulah values yang paling penting itu menjadi saling berjuang, saling ingin mendapatkan customer atau penggemar atau pengikut begitu ya. Sehingga yang kopi-kopi tadi ya ada yang survive hingga hari ini, tetapi ada yang juga tutup. Nah, kalau kembali ke pertanyaan yang sulit yang diberikan oleh Bapak Ibu, cara mempertahankan filosofi dan nilai-nilai Kristen di tengah persaingan bisnis sekolah ini. Kembali lagi, saya percaya kembali ke jawaban klasik, yaitu apakah sekolah Kristen kita masih punya filosofi, masih punya kurikulum, dan masih punya nilai-nilai Kristiani. Bapak Ibu, bukan soal persaingan bisnis. Kalau ini saya cari-cari soal yang lebih sulit lagi ya. Dibanding online, dibanding sumber ilmu pengetahuan yang banyak, sekolah Kristen gimana bertahan? Ini saya kembangkan dan saya mempersulit diri saya sendiri ya untuk menjawab pertanyaan yang sudah sulit ini. Jawabannya tetap yang tadi, yang klasik. Saya bukan hanya percaya, tapi saya sangat percaya. Karena yang ngomong juga bukan orang Kristen. Contohnya Jack Ma. Anda tahu Jack Ma ya? Bahwa di masa depan, dia orang teknologi. Salah satu pekerjaan yang tidak pernah bisa digantikan oleh robot, oleh AI, artificial intelligence. Salah satunya adalah guru. Anda coba cari, googling perkataan Jack Ma. Nah, dari orang Kristen sendiri, kenapa kok tidak yakin dengan kekristenan kita? Ini kan persoalan di dalam mindset, di dalam benak kita sendiri. Bahwa kalau kita tidak menawarkan yang sama di dalam persaingan bisnis yang ada, sumber ilmu pengetahuan yang begitu banyak, Khan Academy, di Google, di YouTube, ya, semua berlomba-lomba memberikan sumber ilmu, menjadi sumber ilmu pengetahuan. Jadi kita menawarkan apa? Yang kita tawarkan tetap filosofi, kurikulum, dan nilai-nilai kekristenan kita.
Nah, dan sekali lagi, kalau saya mengatakan itu semua, bukan berarti, sekali lagi, hanya vertikal. Nah, ini salahnya kita, cara pandang kita sebagai sekolah Kristen. Yang kita tekankan tuh di sisi Kristennya, kurang ditekankan di sisi sekolahnya. Ya. Terus sekolah Kristen banyak juga yang terlalu fokus akademik, olimpiade, begitu. Tetapi lupa bahwa pengejaran akademik itu harus dibarengi dengan karakter. Saya pernah diceritai oleh teman saya yang ada di Singapura, Bapak Ibu. Singapura itu negara yang tidak punya apa-apa, kecil sekali. Anda tahu dan mungkin Anda juga punya banyak teman di sana. Ini saya diceritakan oleh teman yang punya teman guru. Dan mereka menjadi guru di Singapura, tentu anaknya pinter-pinter. Dari sisi makanan, dari sisi dibesarkan oleh orang tua yang punya uang yang cukup ya untuk les ini itu. Ternyata anak-anak yang sekolah tadi di kurikulum terbaik di dunia. Padahal Singapura hanya negara kecil, sangat kecil dibanding Indonesia, dan itu dulu disia-sia oleh Malaysia sebenarnya. Kalau Anda baca sejarahnya, Malaysia nggak mau itu jadi bagiannya Malaysia. Kok dulu nggak mau jadi bagiannya ini intermezzo saja ya. Jadi ternyata anak yang tadi pintar tadi kehilangan makna hidupnya. Saya tidak tahu akhir hidupnya ya, apakah bunuh diri, yang paling ekstrim kan bunuh diri ya. Tetapi ada satu masa, saya ini ngapain sih menjadi pintar, mendapat segalanya, ini untuk apa sebenarnya? Anda lihat, kalau kita memang hanya berkutat sesama orang Kristen, kita taunya ya berdoa, harus baik. Ya. Coba Anda dengarkan orang-orang yang hebat di luar sana yang bukan Kristen. Mereka tetap akan mempertanyakan tentang tujuan hidup mereka. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana kita mempertahankan filosofi? Nah, yang saya omongkan dari tadi dalam proses menjawab adalah tetaplah di dalam filosofi dan nilai-nilai Kristen. Karena saya percaya di dalam persaingan yang begitu rupa, kan soal marketing ya, diversifikasi atau keunikan. Kata keunikan itu yang menjadi nilai jual sebenarnya. Nah, sekolah Kristen ketika larut di dalam persaingan bisnis dan menjadi sama dengan yang lain, menjadi serupa dengan dunia ini, kita akan kehilangan garam kita dan garam kita akan menjadi tawar. Nah, persoalannya bagaimana mempertahankan untuk kita tetap menjadi sekolah Kristen yang berfilosofi, berkurikulum, dan bernilai Kristiani. Nah, salah satunya ICSI punya kurikulum, punya sertifikasi, punya resources yang kalau saya jelaskan nanti dianggap jualan. Ya. Tapi intinya adalah komunitas Kristen harus kuat. Seperti moto ICSI, stronger together. Kalau kita ini tidak melakukan webinar seperti ini terus-menerus, kita akan tergerus. Kita akan menjadi lemah. Iya ya, rumput tetangga di sana lebih hijau. Kenapa sekolah Kristen kita tidak melakukan seperti itu? Dan saya sekali lagi tidak mengatakan kita tidak ikut itu, berarti kita ketinggalan zaman dong. Tetapi bagaimana kita memaknai segala hal yang baru. Memaknai segala hal yang baru dari sudut pandang Alkitab. Itu saja yang mau saya pesankan. Jadi untuk mempertahankan itu tidak mudah. Karena rumput yang lain banyak yang hijau, padahal itu biasanya perasaan kita saja. Lalu kalau kita tidak ikut pola bisnis sekolah yang sama, kita akan tergerus. Padahal yang dicari oleh manusia adalah tujuan hidup kita apa. Dan kalau kita sekarang sedang mendidik anak-anak generasi alfa, Bapak Ibu, dari kecil pun mereka sudah tanya, kenapa saya belajar ini? Padahal kalau dari teori pendidikan, biasanya yang tanya kenapa itu kan baru anak SMP SMA. Sekarang tidak. Anak kecil. Karena apa? Karena sumber ilmu pengetahuan itu ada di mana-mana. Bukan kita lagi yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Mereka pun sudah bertanya, kenapa saya belajar ini? Nah, ini kalau kita tidak barengi dengan filosofi nilai-nilai Kristen, kita tidak bisa menjawab pertanyaannya, mengapa? Nah, kalau pertanyaan mengapa kan filosofi sebenarnya, nilai-nilai. Itu kesempatan buat kita. Ketika anak-anak justru bertanya, mengapa? Ini loh, Nak. Kamu kenapa belajar tentang pohon, tentang alam semesta ini? Karena Tuhan mau kita merespon akan wahyunya dia. Ini salah satu jawaban umum ya. Nah, tapi kalau dikembangkan, kita bisa memberikan filosofi nilai-nilai ini kepada anak-anak kita.
Gitu. Jadi lebih kepada keyakinan kita bahwa kita punya Allah yang hidup, bahwa sekolah Kristen kita sedang mengajarkan nilai-nilai yang benar, bernilai kekal atau tidak. Atau kita sudah tidak mikir kekekalan lah, ini hidup segan mati tak mau, Pak. Nah, saya kembalikan kepada pengurus yayasan. Di dalam pergumulan itu pasti ada doa, pasti ada diskusi, pasti ada argumen, saling menyalahkan dan seterusnya, tapi tetap harus mengambil keputusan, bukan? Makanya termasuk pertanyaan ini, sudah tepatkah? Pasti ada pertengkaran, pasti ada argumen, pasti ada marah-marah. Tapi mari, sekolah Kristen tetap mempertahankan ciri khas, keunikan sebagai sekolah Kristen. Silakan, Gurin. Oke, terima Berikutnya. kasih, Pak. Pertanyaan berikutnya, jika leader sekolah Kristen hari ini sudah hilang arah dengan dasar dari sekolah Kristen, bagaimana solusinya? Ini akhirnya dapat yang agak mudah pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu. Mudahnya adalah ya diganti. Tapi saya menduga, mengasumsikan yang bertanya ini guru. Guru yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak sungguh-sungguh seorang Kristen, seorang pengikut Yesus Kristus yang sejati. Kalau yang bertanya adalah pengurus yayasan, ya mengganti, gampang, lebih mudah. Saya atau kami punya wewenang, otoritas untuk mengganti pimpinan sekolah. Wah, ini dari survei, dari orang tua, kok sudah kehilangan garam dan terangnya, ganti. Tapi yang sulit, kalau ini guru kan, gurunya punya idealisme. Gurunya adalah pengikut Yesus Kristus yang setia. Mau memberikan kurikulum, mengimpartasi nilai-nilai kepada murid-muridnya sesuai ajaran Alkitab. Tapi pemimpinnya tidak. Nah ini saya mengasumsikan ya. Mengasumsikan. Kalau Anda memang guru, Anda tetap di dalam keyakinan kepercayaan Anda. Jangan gara-gara seorang leader, Anda tidak tetap menjadi seorang Kristen. Jadi ini kayak persekusi sih sebenarnya. Kayak bullying ya, antara yang dilakukan oleh seorang pemimpin di sekolah terhadap kita sebagai padahal kita ini sungguh-sungguh mau menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia. Kalau memang betul guru, kenapa saya katakan Anda tetap bisa terus? Karena ketika Anda mengajar ini kepada anak-anak Anda, itu kan di ruang-ruang kelas. Dan apalagi sekarang online. Saya juga mendengar Bapak Ibu, yang menjadi tantangan adalah apa yang menjadi ajaran kita kepada murid-murid kita didengar oleh orang tua langsung. Kalau dulu orang tua harus tunggu di ruang tunggu, tidak ke ruang kelas. Sekarang karena kita mengajar online, si anak kita diajar apa oleh kita, papa mamanya bisa nguping. Nah, justru ini menjadi kenyataan yang harus kita jalani. Baik, kadang kita jadi jelek, nggak bisa. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita menjadi apa adanya. Kita pengikut Yesus Kristus yang setia apa tidak? Toh yang di dalam ruang kelas itu yang bersama dengan murid-murid di ruang kelas adalah kita, bukan pemimpin itu. Guru, kepala sekolah biasanya akan kayak ngecek gitu ya, ngecek dari satu ruang kelas ke ruang kelas yang lain. Tetapi sehari-hari kitalah yang mendidik. Karena itu ICSI memberikan porsi yang sangat tinggi untuk sertifikasi guru Kristen. Bukan karena nilai sertifikatnya yang tinggi, bukan. Karena yang berhadapan langsung dengan murid-murid, yang menjadi partner daripada orang tua langsung, secara langsung adalah guru. Bukan kepala sekolah, bukan pengurus yayasan juga. Bukan, guru. Jadi kalau gurunya sudah benar, maka anak-anak ini akan bisa dididik dengan benar. Papa, ini tempatnya. Ya, oh bukan ya. Jadi begitu, Bapak Ibu. Kalau soal jawabannya mendoakan, ya pasti mendoakan. Dan kita percaya orang bisa berubah. Ya, tapi kalau kita sudah tidak mendoakan, ya kemungkinan berubah si leader ini ya kemungkinan berubah ya tidak ada, makin tidak berubah. Dan kalau Anda mendoakan dan Tuhan gerakkan, dan leader ini diperkenalkan kepada ICSI,
ikut program ACSI atau webinar Kristen yang apapun yang disediakan, tidak ada masalah. Ya semoga leader ini kembali ke jalur yang benar. Tetapi kalau leader ini bukan pengikut Yesus Kristus yang setia, KTP-nya saja Kristen, atau bahkan bukan beragama Kristen, tanggung jawabnya memang ada di pundak pengurus yayasan. Karena sebuah sekolah Kristen apapun ya, mau berdiri tahun 50, tahun 80, kalau Anda lihat muka dimahnya, atau visi misinya, atau sejarahnya, pasti keinginannya adalah, saya mau anak-anak yang sekolah di sekolah Kristen saya, kami ini, pasti kepingin pinter, pasti. Tapi juga punya nilai-nilai Kristen. Pasti ingin anak-anak ini menjadi pengikut Yesus Kristus. Pasti. Jadi memang persoalan leader ini menjadi krusial. Jadi kalau kita pengurus bisa geser saja. Sudah hilang arah toh, geser. Tapi kalau kita adalah guru, kita hanya bisa mendoakan, lalu membawa leader ini untuk kembali ke jalur yang benar, kenalkan dengan saya, dengan ACSI, begitu. Tetapi Anda tetap jalan sebagai guru Kristen, sebagai panggilan Anda di ruang-ruang kelas Anda. Dan saya tadi tambahkan poin ya, ketika nanti pandemi sudah berakhir, kembali ke ruang fisik, ya. Jangan lupa ada ruang-ruang maya, ruang-ruang online. Dan mari kita tetap menjadi apa adanya. Karena itu kita tidak bisa berpura-pura. Kalau kita memang devoted Christian, kalau kita memang pengikut Yesus Kristus yang setia, itu pasti bisa dibuktikan. Tidak bisa dipura-pura. Ayo coba, saya kasih tantangan. Mau menjadi agama lain misalnya. Agama A gitu. Coba. Nggak bisa. Kita nggak akan pernah bisa berpura-pura dalam jangka waktu yang lama. Jadi, kalau kita sudah tahu, apalagi di online ini, pekerjaan guru sangat berat. Termasuk tadi, diawasi langsung oleh orang tua. Tapi sisi yang positif, ini baik. Kenapa? Karena kita dapat input yang lebih banyak. Kalau dulu mungkin hanya kepala sekolah, pengawas, sekarang orang tua pun bisa memberi input kepada kita. Dan kita tidak harus selalu setuju dengan orang tua ya Bapak Ibu, tetapi kan orang tua itu juga adalah orang tua kandung dari anak-anak yang kita didik. Di mana kita partner. Jadi kenapa kita harus langsung defense? Ya, kenapa tidak berdiskusi? Kenapa tidak diajak ikut PLS juga misalnya? Gini loh Bu, yang mendidik anak itu kayak gini. Menurut Ibu itu gitu ya salah. Ya, mari kita berdiskusi. Gitu. Gitu Ibu Rin. Thank you. Oke, Pak. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, maaf ya Pak Agus. Tadi bilang sekolah Kristen kita. Itu yang mana sekolahnya? Ya, mungkin ini pertanyaan di chat box Pak Eko tadi kalau nggak salah ya. Kalau kami ACSI, ya, kami percaya karena untuk menjadi member daripada ACSI itu ada pernyataan iman. Ya. Nah, kalau dari sisi ACSI, kalau kita bicara sekolah Kristen, ya salah satunya yang menjadi member ACSI. Gitu. Tetapi saya tidak boleh mengatakan hanya sekolah membernya ACSI itu sekolah Kristen. Itu tidak boleh. Karena untuk menjadi member ACSI ada banyak persyaratan yang lain. Bukan hanya pernyataan iman. Ya. Nah, kalau terus sekolah Kristen itu berdiri atas dasar satu denominasi atau gereja tertentu. Ya, itu kan mereka atau kita semua juga menyebut sekolah Kristen. Ya. Nah, syaratnya tentu apakah percaya pada Yesus adalah Tuhan, Dia satu-satunya juru selamat manusia, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, ya. Lalu percaya pada gereja, persekutuan orang percaya. Ya. Kalau soal baptisan, caranya apa, itu tidak jadi soal. Itu perdebatan sepanjang abad dan sepanjang sejarah kekristenan kita. Ya. Tetapi percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Percaya pada komunitas umat percaya. Dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya. Maka sekolah itu adalah sekolah Kristen kita. Syaratnya begitu, Pak Eko dan juga Bapak Ibu sekalian. Nah, mengujinya, ini yang biasanya kita subjektif. Menurut saya, menurut Bu Rin, menurut Pak Eko, bisa berbeda. Tetapi saya pikir dengan 3 syarat itu. Dan kalau mau ditambahkan lagi, waktu. Ya.
Karena komunitas itu kan berkaitan dengan waktu. Tapi waktu ini kenapa tidak serta-merta harus menjadi standar? Karena bisa juga mismanagement. Karena tadi fokus pada vertikal, kurang horizontal, kurang memikirkan soal sustainable, bagaimana sekolah Kristen kita ini bisa terus berkelanjutan sampai 50 tahun, 100 tahun umurnya dan seterusnya, ya. Kehilangan garamnya tadi. Gitu. Jadi kalau singkatnya, kami, Anda Bapak Ibu kalau juga baru kenal ICSI, silakan mampir ke website kami, di situ ada pernyataan iman. Nah, kalau kita tidak setuju di situ, biasanya juga tidak menjadi member ICSI, bukan hanya soal duit juga, seringnya Bapak Ibu kan berasumsi, oh karena mahal gitu. Tidak selalu. Ada juga yang tidak setuju dengan pernyataan iman itu. Ya. Tetapi saya boleh meminimalisir 3 hal tadi, tentang Yesus Kristus, tentang gereja, dan juga tentang Alkitab. Karena ada Kristen yang sudah mulai menggeser Alkitab yang adalah firman Allah. Kalau ini digeser, kalau Alkitab ya digeser, maka ketika kita mendekati seluruh mata pelajaran atau kegiatan di sekolah, tidak ada dasar lagi. Tidak lagi ada dasar yang menjadi lensa, worldview, yang kita di mana melihat melaluinya. Gitu. Karena Alkitab itu ternyata dianggap oleh sekolah Kristen tersebut misalnya, hanya sebagai salah satu ilmu pengetahuan. Itu buku-buku sejarah saja misalnya. Nah itu tentu bukan sekolah Kristen kita. Begitu singkatnya, Pak Eko dan juga Bapak Ibu sekalian. Baik. Burin, silakan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membatasi dan membentengi pendidikan anak dalam keluarga Kristen yang hidup di lingkungan sosial yang minoritas? Ya. Tentang minoritas ini kita perlu luruskan, Bapak Ibu ya. Dan ini kalau teman-teman kita yang Kristen ya, yang sudah terjun di dalam dunia politik. Seperti ya, kalau yang terkenal Pak Ahok lah, kita sebut nama. Nggak apa-apa, Pak Ahok saya juga pernah bertemu, tapi lewat Zoom juga. Dan kalau tayangan ini masih ditonton oleh orang-orang juga di masa depan, jadi orang-orang Kristen yang sudah masuk dalam dunia politik, sangat menekankan atau mengajarkan kita semua, termasuk teman-teman kita di Institut Leimena. Kata minoritas ini bisa misleading. Ya. Karena minoritas itu juga bisa berkonotasi kita itu lemah. Padahal mungkin yang dimaksud adalah jumlahnya sedikit. Karena konotasi kata minoritas itu lebih ke asosiasi kita jumlahnya sedikit dan lemah. Dan bisa dibully. Gampang dibuat guyonan, gampang dilemahkan, atau dibuat jadi seperti anak kecil, gampangnya gitu. Padahal soal kekristenan di Indonesia itu soal jumlahnya sedikit. Itu. Tapi kita bukan minoritas dalam konotasi kita gampang dilemahkan. Bukan. Dan bukankah kebenaran itu tidak mengharuskan jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak, yang mayoritas, kalau salah ya tetap salah. Gitu. Nah, tapi saya nangkep maksudnya. Saya nangkep maksud dari pertanyaan Pak Jeki ya. Pasti bukan bermaksud minoritas yang konotasi negatif tadi. Ya, kita jumlahnya Kristen. Katakan satu keluarga dari lingkungan perkampungan, perumahan, yang 9 yang lain, 9 rumah yang lain, beragama yang lain, gitu misalnya. Bagaimana membatasi dan membentengi? Ya. Tentu tidak lain dan tidak bukan, dan makanya ada PLS ini. Sekolah mendidik anak-anak Bapak Ibu. Anaknya Pak Jeki juga anak saya. Ya. Kita pikir bisa dibentengi ketika kita menyerahkan anak ini ke sekolah Kristen misalnya. Terus ada Bu Rini yang jadi kepala sekolahnya, tenang ya, aman. Gitu. Cara membatasi dan membentengi adalah orang tua itu juga harus belajar tentang parenting, harus belajar tentang pendidikan Kristen. Itu cara membatasi dan membentengi. Karena ketika mereka tidak di sekolah Kristen, kan bersama kita, bersama orang tuanya. Nah, orang tuanya ini juga KTP-nya Kristen ternyata. Jadi ini double, triple minoritas. Kita sudah satu rumah di antara 9 rumah yang lain. Ternyata kita sendiri pun tidak sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia.
Jadi cara membatasi, membentengi pendidikan anak-anak kita, kita bertumbuh bersama Bapak Ibu. Jangan lupa, memang mereka secara usia, anak-anak kita, dari TK sampai SMA, belajar, jadi murid. Lupa tak kita, kalau kita ini juga murid Tuhan Yesus. Kalau bicara menjadi serupa Kristus, tidak ada seorang pun di antara kita yang berani mengatakan, termasuk saya yang sudah menjadi doktor misalnya, saya lebih dekat menjadi serupa Tuhan Yesus. Gak berani Bapak Ibu, gak berani. Itu sudah sangat ideal dan sangat sulit mencapainya kalau hanya dengan kekuatan kita. Dan kita semua tahu teori bahwa kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus hanya dengan persekutuan tiap hari, tiap jam bersama dengan Allah Roh Kudus. Semua orang Kristen tahu, percaya hal ini. Tapi kita tidak melakukan. Harus diakui. Saya pun mengakui. Tidak selalu saya mengikuti teori yang saya tahu itu benar. Jadi untuk membatasi, membentengi, gampangnya gini, contoh. Soal pornografi kan, kalau misalnya anak remaja. Apakah kita sebagai papa, saya Agus, masih juga nonton pornografi? Kalau mau diakui, ketika saya remaja, ketika saya pemuda, universitas, saya masuk ke dalam dunia itu. Meskipun bersyukur dalam anugerah Tuhan, tidak sampai terjerat. Dan saya salut kalau ada anak-anak muda, orang Kristen, membuat seminar, webinar, sharing bagaimana keluar dari jerat pornografi. Hanya karena anugerah Tuhan. Saya pernah masuk ke dalam dunia itu tetapi tidak sampai terjerat, tidak sampai seperti apa ya? Kalau nonton pornografi itu kan seperti kecanduan Bapak Ibu. Ini sudah diteliti secara klinis ya, kecanduan. Nah, saya tidak sampai proses kecanduan. Tetapi kalau kita juga masih sama dengan anak-anak kita atau kita sengit-sengit bahasa Jawanya ya, sembunyi-sembunyi. Artinya ada peluang untuk anak-anak itu tidak dibatasi dan tidak dibentengi di dalam pendidikan Kristen yang benar. Jadi, kita jangan bingung lingkungan lain yang mayoritas sebenarnya. Dan biasanya, di dalam tim apapun sepak bola atau di dalam sebuah kelompok komunitas ya, biasanya persoalan itu yang paling berat itu internal. Jadi jangan kayak juga fobia ya. Wah kita minoritas, kita jumlahnya 1:9. Tentu kalau bertempur ini kalah pasti. Nah, saya dengan staf hari-hari ini di bulan Oktober, baca buku Facing the Giants-nya yang Daud itu. Satu kecil punya ketapel batu lawan Goliat. Enggak masuk akal. 1 lawan 9. Enggak masuk akal. Tapi biasanya yang persoalan itu juga bukan 9-nya itu. Persoalannya 1 ini loh. 1 ini justru masalah internal. Kita tidak percaya bahwa ada Allah yang hidup di dalam hidup kita. Kita itu mendengarkan khotbah, kita berseminar tentang itu, tapi kita sendiri sebagai pribadi tidak pernah menjadikan Allah itu betul-betul hidup di dalam hidup kita. Termasuk saya yang ngomong ini Bapak Ibu. Dan makin saya atau kami membuat ini di YouTube, kami ingin didengarkan oleh seluruh orang Kristen di sepanjang zaman. Dan saya harus bertanggung jawab untuk omongan saya. Saya pun harus menuntut diri saya untuk membatasi, membentengi pendidikan hidup saya sendiri. Karena saya akan menjadi teladan buat staf saya, menjadi teladan untuk anak-anak saya. Jadi sekali lagi, jangan khawatir terhadap yang di luar. Khawatirlah terhadap apa yang ada di dalam. Yaitu pikiran kita sendiri, termasuk juga devotion kita kepada Tuhan. Silakan Bu Rin, masih ada 2 kayaknya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, dilema saya saat ini memilih sekolah Kristen dengan biaya yang tinggi, sedangkan di sekolah umum yang dengan kualitas yang cukup baik, namun biayanya tidak terlalu tinggi. Silakan Pak. Masukkan anak ibu atau bapak anonimus ini ke dalam sekolah Kristen. Ya. Tapi saya perlu memberi catatan juga. Sekolah Kristen ini mesti punya semangat untuk bertumbuh apa tidak. Bukan berarti saya Agus sebagai orang tua terus saya sekolahkan anak saya di sekolah Kristen, terus sekolah Kristen itu harus mau kata saya. Itu juga bukan begitu maksudnya. Tetapi mau diajak diskusi, pemimpinnya paling tidak kepala sekolahnya misalnya, dan juga guru-gurunya mau diajak ngobrol. Karena anak yang mau dididik bersama ini kan anak bersama, dalam tanda petik anak bersama. Saya yang punya anak, sekolah Kristen yang membesarkan bersama-sama anak-anak yang lain gitu ya.
tapi biayanya tinggi, ya. Kalau biaya tinggi dari tadi belum ada yang menanyakan secara gamblang, tapi ada di form pendaftaran. Saya singgung di sini. Sekolah Kristen biaya tinggi tidak bisa dihindari karena biayanya memang tinggi. Dan kita sekolah Kristen biasanya tidak cakap untuk mendapatkan dana-dana selain uang sekolah. Saya katakan kurang cakap. Ya. Sedangkan organisasi itu banyak, ada yang cakap, ada yang tahu cara mendapatkan dana untuk supaya visi kita itu tetap ada. Jadi mungkin saya tidak terlalu menyoroti soal biaya tinggi sekolah Kristen ini. Tetapi yang saya soroti adalah kenapa ibu atau bapak mesti tetap menyekolahkan di sekolah Kristen ini dengan catatan tadi, yaitu sekolah Kristen ini mau diajak diskusi tentang menjadi sekolah Kristen yang ideal itu seperti apa. Karena kalau Anda menyekolahkan anak Anda di sekolah umum kualitas cukup baik, biayanya tidak terlalu tinggi, pasti mereka tidak bisa berkompromi untuk soal keagamaan, soal menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia, mereka tidak akan bisa kompromi. Sudah Anda terima, ini the best. Tentang 4C, creativity, collaboration, kami ajarkan semua di sini. Pasti anak Bapak Ibu tidak akan ketinggalan zaman. Tapi ketika Anda nanti berdialog tentang nilai-nilai kebenaran Alkitab, ya, dan mungkin ada pertanyaan di sini atau di form pendaftaran saya lupa, tapi saya sekaligus jawab ya soal nilai-nilai kebenaran itu apa bedanya gitu ya? Kayaknya kejujuran, kerja keras, hidup yang berintegritas itu kan juga diajarkan oleh semua sekolah. Bedanya memang hanya satu, Bapak Ibu, yaitu mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Memang bedanya sekolah Kristen dan sekolah umum hanya itu. Soal hal-hal yang baik, semua mengajarkan. Tetapi hanya satu itu perbedaan, dan itu yang paling signifikan. Dan itu yang tidak bisa ditawar. Jadi kalau ada dua pilihan yang ditawarkan di dalam pertanyaan ini, saya menganjurkan kita memilih sekolah Kristen dengan biaya yang tidak tinggi, plus yang masih bisa diajak bercakap-cakap, berdiskusi tentang bagaimana sekolah Kristen ini menjadi sekolah Kristen yang lebih ideal lagi, yang lebih baik, yang bertumbuh. Yang tidak terlalu ideal, lalu setelah itu bingung bagaimana mengatur keuangan dan seterusnya. Kurang cakap mencari pembiayaan atau fundraising dari sumber-sumber yang lain. Bahkan sekolah Kristen bisa juga punya usaha juga kan, yayasannya punya usaha untuk membiayai sekolah Kristen. Itu sangat mungkin, sehingga uang sekolahnya bisa lebih turun. Biaya yang tidak tinggi. Jadi itu jawaban saya, Bapak Ibu. Dan semoga ada sekolah Kristen yang seperti itu, ya, yang mau berdiskusi soal metode, soal bagaimana supaya uang sekolah itu bisa turun, ya, sistem pengajarannya dan seterusnya. Dibanding kalau Anda sudah memasukkan anak Anda di sekolah umum dengan kualitas cukup baik, Anda tidak akan pernah bisa menawar lagi soal kebenaran. Sudah, Anda terima saja, karena Anda sudah memilih menyekolahkan anak Anda di sini. Terima saja apa adanya. Dan itu saya pikir ya, tidak akan bisa dibalikkan lagi. Karena waktu terus berjalan. Dan menyesal selalu di kemudian hari. Terima kasih. Bu Rin, silakan. Pertanyaan terakhir. Ada dua pertanyaan yang hampir sama. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah ada materi terstruktur yang bisa digunakan orang tua di rumah untuk menanamkan nilai-nilai Kristen pada anak balita yang disekolahkan di sekolah umum? Pertanyaan yang hampir sama, bagaimana peran orang tua memberi pengenalan terhadap anak tentang Kristen, khususnya untuk anak laki-laki yang sekarang berusia 5 tahun. Tapi mohon mengingat Pak, waktunya 3 menit. Oke, siap. Saya bisa jawab pendek juga kok ini. Kalau di ACSI, kami ada itu paket kurikulum tentang karakter. Ya, mungkin saya tidak akan jawab di sini, tapi Anda datang saja ke Kairos tentang kurikulum karakter. Tetapi memang itu dari TK sampai SD kelas 6. Nah, Pak, sedangkan pertanyaannya tentang anak balita. Ya, ini jadi masukan. Jadi masukan. Dan sekaligus masukan bukan untuk ACSI justru, tetapi untuk sekolah-sekolah Kristen yang paling tidak di bawah naungan ACSI, menjadi member ACSI, untuk juga memikirkan hal ini. Ya, bahwa ada kebutuhan orang tua Kristen menyekolahkan anaknya di sekolah umum. Meskipun saya tidak endorse.
Saya tidak menyarankan, tapi ini sudah terlanjur kan? Sudah terlanjur. Tapi kalau masih ada kemungkinan dibalikkan ke sekolah Kristen yang ada di sekitar Bapak Ibu, di kota Bapak Ibu, Bu Sylvia dalam hal ini, sebaiknya dipindahkan ke sekolah Kristen. Tetapi kalaupun tidak, ya ada Bapak Ibu, orang-orang Kristen yang dipanggil menjadi guru Kristen di sekolah negeri misalnya. Kita tetap perlu menolong mereka. Wah, kamu sesat, kamu jadi guru Kristen, dapat gaji pemerintah dan seterusnya. Kita malah bullying dia. Enggak, itu memang panggilan dia. Menjadi guru Kristen di sekolah negeri. Nah, ini kan ada anak balita yang di sekolah umum. Ya. Nah, ada banyak sekolah, Bu Sylvia dan Bapak Ibu sekalian, yang berdiri menjadi sekolah full, menjadi sekolah Kristen yang full ya. Asalnya itu dari sekolah siang atau sore. Karena sudah sekolah di sekolah umum, pasti kurang kan? Karena hanya diajarkan secara umum, ilmu pengetahuan dan seterusnya. Jadi nilai-nilai Kristen itu ditanamkan di pertemuan 2 jam, 3 jam di sore hari. Misalnya jam 3 sampai jam 5 begitu. Anak-anak balita. Jadi punya komunitas anak-anak Kristen di sekitar perumahan itu, lalu diajarkan nilai-nilai Kristen ini. Dan kemudian malah berkembang jadi sekolah Kristen beneran. Yang terima TK, SD, SMP, sampai SMA. Ada banyak contoh tentang hal ini. Nah, kalau yang saya punya, yaitu tadi, ya. Tapi ini jadi masukan buat kita, Mbak Rini, dan saya, dan ACSI, mengingatkan sekolah-sekolah Kristen untuk juga melihat tetangganya. Apakah di tetangga sekolah Kristen itu ada seperti kasus yang dialami oleh Bu Sylvia. Nah, sekolah Kristen itu di masa depan, saya berpikir, harus bisa menyediakan semua sumber daya pendidikan Kristen untuk bukan hanya murid dan orang tua di sekolah Kristen itu sendiri, tetapi juga masyarakat sekitarnya yang membutuhkan. Jadi itulah menjadi sekolah Kristen yang berdampak. Bukan hanya untuk murid dan orang tua di sekolah Kristen itu, tetapi untuk juga masyarakat sekitar seperti yang dialami oleh Ibu Sylvia ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas penjabarannya. Kita tahu memang benar-benar harus ya mendaftarkan anak kita ke sekolah Kristen supaya iman mereka pun juga lebih kuat. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Mungkin Bapak Ibu bisa membuka videonya, buka kameranya, hanya ada 1 slide, supaya kita bisa foto bersama untuk dilanjutkan dengan door prize. Silakan Bapak Ibu, supaya bisa saling mengenal wajah masing-masing. Belum semua? Sebentar saja, Bu. Mungkin memang sinyalnya kurang kuat, tapi mungkin bisa sebentar saja. 1 menit. Ada yang lucu, anaknya ikut semua. Baik, kita langsung foto saja. Mungkin bisa saling berekspresi masing-masing. Oke, saya hitung. 1, 2, 3, tahan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita selanjutnya akan langsung pengundian door prize. Ada 2 door prize yang akan saya bagikan. Biasanya saya itu memberikan door prize ini dan ada imbal baliknya. Jadi door prize-nya berupa buku 100 ide dan brosur perspektif yang bisa Bapak Ibu baca. Nah, yang akan mendapatkan yang pertama, saya minta Bapak Ibu memberikan testimoni. Bapak Ibu, kita satu dalam doa untuk menutup webinar kita sore ini yang sudah sangat memberkati. Terima kasih banyak Pak Agus Sutanto. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk proses pembelajaran yang baru saja kami nikmati. Kami percaya siapa yang hadir pada sore hari ini, kami diberkati dengan setiap pencerahan-pencerahan yang Tuhan sampaikan melalui Pak Agus. Tuhan, biarlah ini semakin meneguhkan kami, semakin mengkonfirmasi kami, baik kami yang adalah orang tua maupun yang pendidik, untuk kami boleh semakin hari semakin dipertajam visi misi kami, untuk benar-benar mencari sekolah yang tepat, yang terbaik, seperti yang Tuhan mau untuk kami putuskan. Karena kami sungguh
sadar dan percaya sepenuhnya bahwa setiap anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami, itu bukanlah anak-anak kami, tapi itu adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami. Sehingga pada saat kami menentukan jenjang pendidikan ataupun sekolah yang akan kami pilih, kami perlu bertanya kepada Tuhan, karena Engkaulah pemilik daripada anak-anak itu. Dan bantu kami agar kami sebagai orang tua yang adalah pendidik utama dan guru sebagai rekan mitra yang terus saling bekerja sama, boleh benar-benar memberikan mutu kualitas pendidikan yang terbaik, yang tidak hanya mengedepankan hal-hal kognitif ataupun akademis, tapi juga sungguh membentuk anak-anak kami untuk boleh memiliki daya juang pada saat mereka harus menghadapi tantangan dunia yang begitu menggoda pada saat ini. Dan mereka boleh memiliki nilai-nilai Kristiani yang takut akan Tuhan. Sehingga kelak, dimanapun anak-anak kami nanti ditempatkan, mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menjadi garam dan terang. Terima kasih Tuhan untuk SCSI juga yang sudah menyelenggarakan acara ini. Tuhan berkati setiap tim panitia sudah mengusahakannya. Dan kiranya Tuhan juga berkati setiap webinar-webinar yang sedang disusun, agar itu boleh terus membekali kami semua. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.